lalu. Oke. Nona, apakah Anda sedang mencari rumah? Rumah seperti apa yang Anda cari? Sebuah villa di distrik Jiangnan. Oh, bukankah ini Jalang yang diusir Huyan? Jeti, hari ini selusin kekasihmu. Tidak bersamamu, kehabisan uang, tak mampu membiayaimu lagi? Dibuang. Atau apa? Karena kau dengar aku membelikan Yuyao. Sebuah villa senilai miliaran dolar. Sebagai hadiah pernikahan, makanya kau sangat menyesal, iri, dengki, dan benci. Jadi kau kesini khusus untuk menggangguku? Aku tidak pernah memungut sampah yang kubuang. Dan kau adalah sampah. Jangan keras kepala, lihat dirimu hari ini. Kau berdandan spesial. Kau tahu, benar-benar ada yang terpancing. Kualifikasi seorang pria tua. Pokoknya aku, sudah jadi seseorang yang tak bisa kau gapai. Seumur hidupmu, kau tak akan pernah bertemu pria berkualitas tinggi sepertiku lagi. Kau benar. Pria berkualitas tinggi sepertimu, yang memanjat ke atas. Belum pernah kulihat sebelumnya. Aku bisa bertemu seseorang sepertimu seumur hidupku. Aku benar-benar telah membuka mataku. Celaka, berani menyebar gosip di depan umum? Jadi kau marah karena malu? Aset keluargamu, Xiao. Aku tahu tentang itu. Semua harta bendamu, jika dijumlahkan, hanya sekitar 1 juta, kan? Villa-villa di sini, bernilai ratusan miliar. Bahkan jika kau bangkrut, kau tidak mampu membelinya. Aku cukup penasaran beberapa hari ini. Kamu datang ke sini hari ini untuk melihat villa-villa. Apa kamu berencana membayar dengan cicilan? Atau kamu berencana untuk sepenuhnya menumpang hidup pada seseorang? Sila uang, antar aku untuk melihat rumahnya. Kau tidak punya uang. Untuk apa kau bersikap sombong? Tuan Zhao kami adalah tokoh terkemuka di Shenzhen. Selama dia menginginkannya, seluruh distrik Jiangnan satu ini bisa jadi miliknya. Kau ini apa? Berlagak sombong. Apa kau benar-benar ketagihan aktif? Aku takut aku akan menguras habis. Om-om akan. Kau tetap tak akan mampu membeli toilet di sini. Hanya tersisa 1 villa di distrik Jiangnan 1. Anda hanya perlu membayar. Akan ada proses verifikasi aset nanti. Lagi pula, distrik villa kami hanya untuk penghuni berstatus dan bermartabat tinggi. Lihat saja dia berpura-pura. Orang miskin sepertinya, bagaimana dia mampu sebuah villa di distrik 1 Jiangnan? Benar, Xiao Wang, lihat dia. Hanya seorang penggali emas yang sedang merangkak naik. Dari mana dia mendapatkan uang sebanyak itu? Jangan buang waktumu. Memang tak perlu buang-buang waktu. Bagaimana kalau begini? Lewati saja proses lihat-lihat dan langsung beli. Apa? Serius? Tentu saja aku serius. Lagi pula, semua villa di distrik Jiangnan 1 adalah yang terbaik dari yang terbaik. Tak perlu pilih-pilih. Kau benar-benar berakting. Apa kau tahu berapa harga tempat ini? Nona, villa distrik Jiangnan 1 kami tidak pernah diobral. Meskipun itu yang terakhir, harganya tetap sama. Berapa harganya? 1 miliar. Kau dengar itu kan? Harganya 1 miliar. Bahkan jika kau mengosongkan kantong semua omong EKIRMmu, kau mungkin tak akan bisa mengumpulkan 1/10-nya. Kenapa kau belum membuang makhluk rendah ini keluar? Jika dia di sini, aku tak akan berminat untuk membeli villa di sini. Xiao Wang, pikirkan baik-baik. Siapa pemboros besar sebenarnya di sini? Dasar miskin, berhenti berpura-pura. Pergi saja, jangan sampai komisi saya hilang. Beginikah caramu memperlakukan pelanggan? Siapa kau? Apa kau juga membeli villa? Saya tidak, saya hanya... Kau penjual baru, kan? Dasar buta, di hari pertamamu, kau berani berdebat dengan senior, sudah selesai bekerja. Ya, aku bisa membuatmu dipecat. Dengan satu kata, percayalah. Lebih baik kau tutup mulutmu. Begitu kau membukanya, cacat pabrikmu. Setelah pasar rusak, meledak sekringnya. Dewa keberuntungan sendiri bisa melemparkan uang ke wajahmu, dan kau tetap tak akan menangkapnya. Villa 1 miliar ini, ku beli. Tanda tangani di sini. Oke. Hayalanmu semakin parah. Rumah sakit jiwa mana yang membiarkanmu keluar? 1 miliar, bahkan keluarga Han tak akan mampu mengeluarkan uang sebanyak itu. Dalam sekejap, kau pikir uang tumbuh di pohon? Kenapa buang-buang napas dengan orang gila ini? Buang saja mereka. Gesek kartunya. Ini adalah Ratu Perdagangan Selatan. Kartu hitam tertinggi milik kepala keluarga Seng. Hanya ada 1 di dunia. Dan itu tak terbatas. Gunakan kapan saja, di mana saja. Dan hanya ada 1 orang yang berwenang untuk menggunakannya, putri sulung keluarga Seng. Dia cuma pengemis. Dia putri sulung keluarga Seng. Kurasa kau aktor yang dia sewa. Jangan berpikir hanya karena nama belakangmu Xiang, kau berhubungan dengan pedagang terkaya kerajaan selatan, keluarga Xiang. Aku tak pernah nyadar, khayalanmu setinggi ini. Apa kau tak tahu? Yuyao kita dan putri sulung keluarga Seng, itu besti? Mau nipu aku hari ini? Putri sulung keluarga Seng?
Kau baru saja menendang plat baja. Diam, kartu hitam tertinggi keluarga Sheng. Aku tak mungkin salah mengenalinya. Kau aktor yang dia sewa, jadi tentu saja kau memihaknya. Kau mencoba menyamar sebagai putri tertua keluarga Shang dan melakukan penipuan untuk mendapatkan villa miliaran dolar gratis. Seseorang, usir kedua, penipu ini. Ada apa ini? Manajer, dua orang ini penipu, usir mereka. Tuan Mo, Anda di distrik 1 Jianan, kenapa tidak memberitahu kami sebelumnya? Kita bisa melakukan persiapan. Manajer, dia penipu. Diam, bodoh. Kau bahkan tak mengenali tuan muda kita. Dia pemilik semua properti di distrik Jianan. Wajar jika dia tidak mengenalku. Korporasi Mo, karyawan yang menghina pelanggan. Tidak akan menoleransi. Kau dipecat. Ambil barangmu. Dan keluar dari korporasi Mo. Sihir macam apa yang dilakukan penyihir Shang Nuan King itu padamu, Tuan Mau, hingga membuatmu membantunya menyamar sebagai putri tertua keluarga Shang? Dia adalah putri sulung keluarga Sheng. Kartu hitam tertinggi adalah buktinya. Dia bilang itu kartu hitam tertinggi, jadi pasti benar. Apakah kartu ini asli atau palsu? Belum tentu. Jika dia benar-benar punya uang, suruh dia ambil uang tunai untuk membuktikan dirinya. Kau. Baiklah. Keluarga Sheng kami mungkin tidak memiliki segalanya, tapi kami punya banyak uang. Kalau kau ingin melihatnya, akan kutunjukkan padamu. Ciut. Distrik Jiangan 1. Kirim 1 miliar uang tunai ke sini. 1 miliar uang tunai. Bahkan untuk keluargahan kita, butuh waktu setengah bulan untuk mengumpulkan itu. Dengan satu panggilan telepon, kau bisa menyuruh mereka mengirimkannya. Kau benar-benar berhayal. Kau tak akan menelepon. Rumah dukakan. Jangan sampai mereka mengirim 1 miliar uang arwah nanti. Haha, uang hantu. Kalian berdua. Sama seperti serangga musim panas yang membicarakan es. Hanya 2 katak dalam sumur. Tak perlu repot-repot dengan mereka. Sheng Nuan King, aku tak pernah tahu. Kau selicik ini. Untuk pamer di depanku, kau akan mengucapkan kebohongan apapun. 1 miliar, kau bahkan bisa mengeluarkannya. Mana uang yang dikirim, dan mana orang yang mengirimnya? Baiklah Huayan, jangan repot-repot dengan pecundang miskin ini. Dia pamer untuk kita hari ini. Mungkin karena dia sudah dipermainkan dan dibuang oleh kakek tua. Sekarang dia mencoba bergantung padamu. Begini, kau berlutut dan jilat kakiku. Jika kau menjilatnya sampai aku puas, uangnya milikmu. Bagaimana? Dasar jalang, jangan coba-coba. Terlalu jelek, aku sungguh tak bisa terima. Jangan bicara kotor. Atas perintah tuanku, Grup Dongfang telah mengirimkan kepada Nona Sheng uang tunai 1 miliar. Oh, Sheng Nuan King. Untuk pamer, kau sudah menyewa beberapa aktor dan menghabiskan banyak uang. Aku ingin lihat, apa sebenarnya isi kotak ini? Apa itu uang arwah atau sampah? Berhenti. Apa yang kau lakukan? Kau tahu siapa aku? Anjing tak berguna. Aku bersama tuanku. Siapapun yang berani menyentuhku cari mati. Hei, benda itu bisa meledak dengan mudah. Jangan sampai mengakhiri garis keturunan keluarga Xiao. Dasar aib. Ini sebagian dari 1 miliar uang tunai. Ada beberapa truk uang di luar. Ini semua palsu, kan? Asli atau palsu? Kita akan tahu setelah kita periksa. Pergi. Cepat pergi. Orang di dalam mobil. Sepertinya Tuan Fu. Nuan King, selamat atas kepindahanmu ke rumah baru. Terima kasih. Bajingan-bajingan dari keluarga Xiao itu, apa kau akan membiarkan mereka begitu saja? Lagi pula, mereka menyelamatkan hidupku. Apakah kita impas sekarang? Lagi pula, aku tak punya waktu untuk mereka sekarang. Aku punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Katakan padaku kalau kau ada perlu. Aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Jangan kau katakan, aku punya sesuatu yang kubutuhkan bantuanmu. Bantu aku selidiki sesuatu. Detail dari setiap keluarga besar di Shenzhen. Aku curiga percobaan pembunuhan ini berhubungan dengan mereka. Baiklah, setelah masalah ini selesai, aku akan meminta Jingxi mengirimmu email. Juga, untuk pesta penyambutan dalam 2 hari, aku akan mengatur agar semua keluarga besar di Shenzhen diizinkan masuk. Saat itu, kau bisa tampil sebagai tunanganku. Lihat apakah ada keuntungan lain. Oke. Mungkin akan ada beberapa petunjuk. Kau telah bekerja keras selama bertahun-tahun ini. Tumbuh dewasa. Membutuhkan harga. Maafkan aku. Aku terlambat. Kau bisa datang. Aku sudah sangat senang. Memikirkan tentang 5 tahun terakhir ini, bajingan Xiao Huyan itu, beraninya dia melakukan ini padamu. Aku tidak sabar untuk mencabik-cabiknya. Aku tak bisa membiarkannya begitu saja. Baiklah.
Jika dia berani menyentuhku lagi, aku akan melakukannya sendiri. Baik. Aku akan mendengarkanmu. Ambil ini. Melihat ini seperti melihatku. Anda pasti Tuan Xiao yang diundang langsung oleh utusan Tuan Fu. Dengan undangan, sungguh seorang pria terhormat. Anda tampak seperti naga di antara manusia. Wanita mulia di samping Anda ini. Dengan keanggunan yang luar biasa. Pastilah putri berharga keluarga Han. Jodoh yang sempurna, pasangan yang benar-benar serasi. Kau terlalu memujiku. Tuan Ya terlalu rendah hati ketika Anda makmur di masa depan. Jangan lupakan saya. Jangan khawatir. Shang Nuan King, ngapain kau di sini? Jangan kira menyewa gaun murahan akan membuatmu bisa masuk ke kalangan atas. Dasar perempuan jalan. Tak peduli seberapa mewah kau berdandan, tak akan mengubah asal-usulmu yang rendah. Pesta sambutan Tuan Fu, pantaskah kau di sini? Layak atau tidak, bukan urusanmu. Sembarang. Ubin di sini lebih berharga daripada nyawamu. Kusarankan kau sadar diri dan pergi. Jangan sampai kau mencemari udara kalangan atas. Kurasa kau tak akan sanggup. Sheng Nuan Kin, ini pesta penyambutan Tuan Fu. Jadi, tak bawa kekasih kecilmu? Tak dapat undangan? Malu datang? Tak kusangka kau orang seperti itu. Aku berbaik hati menampungmu, membiarkanmu hidup tenang. Dan apa yang terjadi? Kau main serong di belakang anakku dan mencuri uangnya untuk menghidupi lelaki lain. Kau benar-benar sundal. Aku jalang, aku main-main. Nona Wei Hei, apa kau mau aku merilis video putramu? Biarkan semua orang melihatnya. Lihat siapa yang membuat masalah. Ku bilang, jangan macam-macam denganku. Kalau tidak, akan kubuat putramu menderita selamanya. Sheng Nuan Kin, kusarankan kau jangan sembarangan bicara denganku. Jika kau berani memfitnahku, aku akan menuntutmu. Aku akan menuntutmu sampai keluargamu hancur dan kau mati. Kau akan jadi melarat. Coba saja kalau berani. Kita lihat saja nanti, siapa yang akan jadi melarat, dan keluarga, siapa yang akan hancur. Berhenti, orang sepertimu, kau pikir kau pantas menghadiri jamuan penyambutan Tuan Fu? Kenapa kau repot-repot dengannya? Seseorang dengan statusnya, bahkan tak punya undangan. Dia mungkin bahkan tak bisa melewati pintu. Aku tidak punya undangan, tapi aku masih bisa masuk. Sheng Nuan Kin, kau tak lihat ini di mana? Ini pesta penyambutan Tuan Fu. Apa kau pikir kau masih Nyonya Xiao? Huayan kita dipilih langsung oleh Tuan Fu untuk hadir. Dipilih langsung oleh Tuan Fu. Ku bilang padamu, hari ini, aku tak akan membiarkanmu masuk. Sekalipun Fu Tingyan sendiri berdiri di sini, kau tetap takkan bisa masuk. Jangan bilang kau pikir kau kenal Tuan Fu. Kenapa kau begitu sombong? Soal aku sombong atau tidak, kau akan segera tahu. Kau terus menggangguku. Berapa banyak uang yang kau inginkan? Tak tahu malu. Shang Nuan King. Tak semua orang bermarga Shang adalah Nona Besar Shang. Aku sudah bertanya pada Nona Besar Shang Weiwei. Keluarga Shang bahkan tak tahu siapa kau. Kalau kau bilang begitu, aku ingin tanya, kau bicara soal Nona Shang yang mana? Setahuku, cuma ada satu Nona Besar Shang. Dia itu kepala keluarga Shang yang menghilang 5 tahun lalu. Lihat, kebohonganmu terbongkar. Aku bicara tentang Shang Weiwei, satu-satunya Nona Besar Shang. Yang kau bicarakan pasti Nona kedua keluarga Shang yang meninggal 5 tahun lalu. Apa? Melihat Huayan memanjat dan menempel pada kesuksesan Tuan Fu. Sekarang kau menyamar jati orang mati untuk menaikkan statusmu dan mengganggu Huayan kita. Sheng Nuan Kin, kau hanya seorang jalan. Sok suci apa kau? Seseorang. Bawa dia pergi dari sini. Jangan biarkan dia mengotori tempat Tuan Fu. Huayanku adalah seseorang yang Tuan Fu hargai. Meninggunnya adalah masalah serius. Jika kau masih ingin hidup, berlututlah segera dan bersujud untuk meminta maaf. Maka aku akan meminta anakku mengampuni nyawamu yang tak berharga. Ibu, lupakan saja. Lupakan kau taunya. Berlutut dan minta maaf. Dan aku akan mengampuni nyawamu. Semua orang di sini hari ini, setiap orang di antara kalian, jangan harap bisa melewati pintu ini. Tutup mulutmu. Aku tak punya waktu untuk ocehanmu. Kau mengoceh padaku di sini, seseorang. Singkirkan anjing kampung ini dari sini. Kau tahu, dia cuma sakit hati karena keluarga Xiao mengusirnya, tak tahan melihat Wei sukses. Jadi dia datang ke pesta sambutan Tuan Fu untuk membuat onar. Benar-benar orang rendahan. Sudahlah, tak bisa menyalahkannya. Lagi pula, wawasannya cuma sebatas ini menuju kehancurannya. Dia pikir dirinya orang penting, belatung di lumpur. Bagus sekali. Kau punya sedikit kesadaran diri, ku kasih tahu ya, bergulingan dengan belatung. Lihatlah siapa temanmu. Kau, oh, dasar perempuan jalang tak tahu malu. Mondar-mandir di depanku berkali-kali. Memukulmu hanya akan mengotori tanganku. Satpam, tunggu apa lagi? Gerak! As,
Jingxi makin. Coba saja. Baiklah, aku akan bantu dia membersihkan rumah. Perintahku begini, siapapun di sini yang datang ke pesta, yang berhubungan dengan keluarga Xiao, tak seorang pun boleh masuk. Teruskan sandiwaramu. Kita lihat saja, sampai kapan kau bisa bertahan. Dengan satu kalimat, kau sudah menyinggung semua orang besar. Di Shenzhen, kita lihat saja, berapa lama kau bisa bertahan. Kau pura-pura. Kau akan segera tahu. Nona, tolong. Mustahil. Itu pengawal pribadi Tuan Fu. Mereka hanya patuh padanya. Kenapa mereka begitu perhatian pada wanita ini? Mungkinkah? Mustahil. Aku tahu persis siapa dia. Dia hanya gelandangan yang kupungut dari gunung. Seolah dia bisa terhubung dengan Tuan Fu. Ayo pergi. Xiang Nuanqing. Aku tak pernah menyangka mainan kecilmu akan sejauh ini untuk memuaskan fantasimu menjadi Nyonya Fu dengan menyewa figuran. Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Ini adalah kekuatan keluarga Xiao. Kukatakan ini untuk terakhir kalinya. Sejak perceraian, aku dan keluarga Xiao sudah selesai. Jangan pernah singgung soal aku dan keluarga Xiao lagi. Atau kau akan menanggung akibatnya. Sunda, ini undangan pribadi dari Tuan Fu sendiri. Kau mau mati? Xiang Nuanqing, kau merobek undangan Tuan Fu untuk kami. Di depan umum, itu tantangan langsung, penghinaan terang-terangan. Kita lihat saja berapa lama. Saat mereka tiba, aku ingin melihat bagaimana kau mati. Ah, undanganku. Hentikan. Xiang Nuanqing, ajalmu sudah tiba. Komandan Yun, jalan inilah yang merobek undangan Tuan Fu untuk kita di depan umum. Ini sama saja dengan menampar Tuan Fu di depan para pejabat kerajaan selatan. Menampar wajah Tuan Fu. Jalan ini tak bisa dibiarkan begitu saja. Berani memprovokasi kaisar bisnis kerajaan utara? Sudahkah kau pikirkan harganya? Harga yang akan kau bayar atas kebodohanmu? Memprovokasi Fu Tingyan. Kapan aku memprovokasi Fu Tingyan? Apa ada buktinya? Menyebut nama Tuan Fu secara langsung juga sangat tidak sopan. Komandan Yun, jalan ini, dia tidak hanya memanggil Tuan Fu dengan namanya secara langsung, tetapi juga merobek undangan yang diantar langsung oleh Tuan Fu kepada kita. Orang semacam ini, mati pun, terlalu bagus untuknya. Apa kau mengajariku cara kerjaku? Tidak, tidak, aku tak berani. Aku serahkan semuanya pada Komandan Yun. Apakah kau punya undangan untuk pesta penyambutan? Tidak. Merobek undangan Tuan Fu untuk pesta penyambutan dan membuat keributan. Kau mengakuinya atau tidak? Aku mengakuinya. Bagus. Karena kau sudah mengakuinya, tak ada lagi yang perlu dibicarakan. Aku akan mematahkan kakimu sebagai hukuman. Ada keberatan? Patah kakiku? Kau yakin? Aku Yun King Han, selalu adil dan tidak memihak. Aku tak akan pilih kasih. Aku tak akan melepaskanmu. Hanya karena kau seorang wanita. Kau tahu konsekuensinya, karena memprovokasi Tuan Fu. Namun kau masih berani memprovokasi dia. Kau harus membayar harganya. Kau punya nyali. Sayang sekali. Kau belum setara dengan Jingxi. Kalau Jingxi ada di sini, dia tak akan berani bicara seperti ini padaku. Apa maksudmu? Siapa kau sebenarnya? Biar ku katakan. Tak peduli siapa kau. Jika kau berani memprovokasi Tuan Fu, kau akan membayar harganya. Ini aturannya. Ini adalah giok pola naga milik Tuan Fu. Melihat giok ini, seperti melihat Nona Fu sendiri. Bawahan memberi hormat kepada komandan. Ini mustahil. Memiliki giok pola naga memungkinkan seseorang memerintah pengawal keluarga Fu dan mengendalikan dana keluarga Fu. Memiliki giok pola naga sama saja dengan mengendalikan garis hidup keluarga Fu. Bagaimana mungkin giok semacam ini ada di tangan jalan ini? Curian, pasti curian. Wanita ini, saat dia di rumah keluarga Xiao kami, punya tangan yang panjang. Dia mencuri uang keluarga Xiao kami untuk memelihara pria simpanan. Giok bercorak naga ini, pasti dia curi dari Tuan Fu. Tepatnya, pasti dicuri. Xiang Nuanqing, kau tak hanya mencurinya, giok berharga milik Tuan Fu, tapi kau juga menyinggung Tuan Fu. Sekarang kau, cepat berlutut dan bersujud untuk mengakui kesalahanmu. Komandan Yun, kita harus menyiksanya sampai mati sebagai peringatan bagi yang lain. Bolehkah aku bertanya, Yang Mulia, siapa Anda sebenarnya? Xiang Nuanqing dari keluarga Xiang, Kerajaan Selatan. Aku mencemooh. Dasar jalang, berhenti pakai nama keluarga Xiang untuk menipu orang di luar. Komandan Yun, Anda jangan sampai tertipu oleh sundal ini. Keluarga Xiang hanya punya satu putri sulung, Xiang Weiwei. Aku bersumpah atas nama 4 keluarga besar Shenchang. Bajingan ini jelas bukan dari keluarga Xiang. Benar, Komandan Yun, Anda sama sekali tidak boleh tertipu olehnya. Dia cuma pengemis yang kupungut dari gunung, dan dia bahkan takkan hidup sampai hari ini. Aku tahu persis apa latar belakangnya. Dia sama sekali tak mungkin punya hubungan dengan keluarga kaya manapun. Xiang Nuanqing,
giat berhargamu, entah dicuri atau palsu, berlutut sekarang. Pergi sana. Mengingat penghinaan yang dia bawa pada kita. Apa gunanya permintaan maaf belaka? Dia harus berlutut dan menampar dirinya sendiri 20 kali. Lalu ditelanjangi dan diarak keliling jalan. Mungkin kalau aku sedang senang, aku akan minta tuanku untuk menunjukkan belas kasihan dan membiarkanmu mati cepat. Kalau begitu, ku berikan kau kesempatan berlutut dan bersujud sekarang, dan aku akan mengampuni nyawamu. Beraninya kau cari gara-gara, Os? Begini saja, aku bukan Shang Luan King yang dulu lagi. Coba sentuh aku lagi, dan aku akan melumpuhkanmu. Kau masih berani menantang bahkan saat kau sekarat, kau tamat. Akan ku buat hidupmu seperti neraka. Benarkah? Kalau begitu, apa kau berani bertaruh denganku? Kita lihat saja nanti saat Fu Tingyan datang. Apakah aku yang mati? Atau keluargamu, Han? Kau cukup berani. Tuan Fu kita tidak akan melindungimu kan? Jangan kira, hanya karena kau agak menarik, kau bisa menyihir semua orang. Biar ku beritahu kau, Tuan Fu terkenal tidak tertarik pada wanita, pelacur sepertimu, yang dipakai semua orang, bahkan menjijikkan untuk dipandangnya. Saat Tuan Fu tiba, kau akan jadi yang pertama mati. Aku tak punya waktu untuk omong kosongmu. Nona Han, aku cuma mau tanya ini. Apa kau berani bertaruh? Kalau begitu, kita bertaruh. Sama sekali bukan anggota keluarga Shang. Berakar kuat. Bahkan jika dia Tuan Fu, Kaisar Utara, bahkan naga ganas pun tak bisa menindas ular lokal. Di selatan, dia tetap tak bisa menyentuhku. Jadi, bagaimana kalau kau kalah? Kalau aku kalah, aku akan secara terbuka menampar diriku sendiri 20 kali. Aku, Han Yao, akan dikeluarkan dari keluarga bangsawan. Tuan Fu telah tiba. Salam, Tuan Fu. Pergi dan minta maaf pada Jingxi sendiri. Aku tak mengerti. Mungkinkah dia? Keluar. Ya, Tuan Fu, izinkan aku memperkenalkan diri. Aku Han Yuyao, mewakili keluarga Han, salah satu dari 4 keluarga besar Shenzhen. Panggil saja aku Yuyao. Keluarga Han. Belum pernah dengar. Tuan Fu, saya Xiao Huan An, CL Group Show. Ingatkah Anda? Anda menyuruh seseorang, secara pribadi, mengantarkan beberapa undangan ke keluarga saya. Kalau bukan karena memberi muka pada Nuan King. Kau, orang udik dari desa, bahkan tidak pantas muncul di hadapanku. Keluarga Xiao sungguh berani. Kau berani memakai namaku untuk melakukan hal-hal yang tidak tahu berterima kasih. Nuan King, apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja, Tuan Fu. Dia memberimu obat, kan? Dia jalang. Entah sudah berapa banyak pria yang tidur dengannya. Seseorang dengan status sepertimu. Jangan tertipu olehnya. Ah, Beraninya kau bicara tentang dia seperti itu. Dia wanitaku. Siapapun yang tidak menghormatinya, aku akan membuat keluarganya lenyap selamanya. Tuan Fu, dia hanya pelacur buangan keluarga Xiao. Bagaimana kau masih bisa? Hah? Berlutut. Minta maaf pada Nuan King. Meminta maaf padanya? Mustahil. Aku tak akan pernah meminta maaf pada pelacur itu. Keluarkan perintahnya. Keluarga Han tidak bermoral. Tidak. Tuan Fu, aku akan berlutut. Shang Nuan King, maafkan aku. Ah, Apa latar belakang Shang Luan King? Sheng Luan King, aku juga penasaran. Orang tua setia mana yang bisa memberimu 10 miliar untuk kau hamburkan? Dalam sekejap, jadi kau mendekatinya. kalau kau mau berpikir begitu, ya sudah. Aku benar-benar meremehkanmu. Tak heran kau bisa bicara begitu lancar di depan semua pejabat tinggi di selatan. Begitu sombong. Kau benar-benar sudah naik tahta. Peduli setan dia dekat dengan siapa? Pria ini mungkin main gila dengannya, bahkan sebelum bercerai. Oh ya, beraninya kau selingkuhi anakku. Akan kurobek wajahmu. Hah? Tuan Fu, jangan tertipu oleh jalan ini. Dia cuma pelacur. Sebelum kupungut dia dari gunung, aku bahkan tak tahu sudah berapa banyak pria yang tidur dengannya. Tubuh ini sudah rusak. Dia cuma sundal. Hah? Berani sekali kau memukulku. Memukulmu terlalu ringan. Kubilang padamu, kalau kau berani bicara omong kosong lagi, aku akan membuatmu bisu seumur hidup. Sheng Nuan King, dia ibuku, ibumu mertua. Bagaimana kau bisa memukulnya? Aku sudah tak ada hubungannya lagi dengan keluargamu, Xiao. Aku benar-benar buta untuk menjemputmu dan membiarkanmu hidup benar. Hidup yang baik, beberapa tahun terakhir di keluargamu, Xiao, aku banting tulang. Jadi babu untuk kamu dan ibumu. Di luar, aku mengambil pabrik kecilmu dan mengubahnya menjadi perusahaan terkemuka untuk keluarga Xiao. Segala hutang budiku padamu sudah lama terbayar. Sekarang saatnya untuk balas dendam. Kalian berdua ingat ini. Sejak hari kita menandatangani surat cerai, aku dan keluarga Xiao putus selamanya. Sheng Nuan King, aku tak pernah menyangka kau begitu tak berperasaan. Benar-benar tak tahu berterima kasih. Makan makananku, tinggal di bawah atapku, minum airku. Selama bertahun-tahun ini, bahkan anjing yang kubesarkan akan mengibaskan ekornya padaku. Aku tak pernah menyangka kau akan menggigit tangan yang memberimu makan. Tutup mulutmu. Apa kau pikir menempel pada pria ini
Berarti kau aman seumur hidup, biar ku beritahu. Sampah sepertimu. Pada akhirnya dia akan meninggalkanmu saat dia membuangmu. Jangan merangkak kembali ke keluarga Xiaoku, mengemis belas kasihan. Dian, kau buta. Salah mengira mutiara sebagai mata ikan. Kekayaan yang luar biasa ini. Dan kau bahkan tidak bisa mempertahankannya. Jatuh tepat di pangkuanmu. Sampah sepertimu. Sebenarnya menjadi suami Luan King. Kuburan leluhurmu pasti berasap. Tuan Fu, wanita ini sepenuhnya bergantung pada pria untuk maju, mengemis makanan dan belas kasihan. Selama 5 tahun, kami menikah. Aku tak pernah menyentuhnya. Kau harus pergi, memeriksakan diri. Jangan merengek padaku saat kau tertular sesuatu. Dan bahkan tak tahu itu. Jika kau berani menghinanya lagi, aku akan membunuhmu. Suatu hari nanti kau akan menyadari, apa yang telah kau lewatkan selama 5 tahun terakhir ini, kau pasti akan menyesalinya. Menyesal? Aku, seolah dia pantas. Dia hanya wanita tak berharga yang kubuat. Dan kau, Kaisar Agung Kerajaan Utara, memperlakukannya seperti permata berharga. Apa kau tak takut menjadi bahan tertawaan kita semua? Bahan tertawaan. Jika aku bisa bersamanya, dia akan menjadi legenda sepanjang masa. Dia hanya jalan yang tak kuinginkan. Kau bersikeras memperlakukannya seperti mutiara di tanganmu. Apa kau gila? Dari PRSPEKTF lain, jika kau tidak buta, aku tidak akan memiliki kesempatan ini. Luan King, untuk hari ini, aku telah menunggu 5 tahun. Aku tidak ingin berpisah darimu lagi. Menikahlah denganku. Kau sedang bersandiwara. Aku tidak sedang bersandiwara. Aku serius. Kaisar Perdagangan Utara yang bermartabat ditolak mentah-mentah oleh seorang gelandangan. Sungguh kisah yang luar biasa. Bantu aku mementaskannya. Shang Luan King, kau cukup cerdik. Bahkan Tuan Fu berada di bawah kendalimu. Tuan Fu, jangan terbuai oleh jalang ini. Dia memanfaatkan pria untuk naik ke atas. Kali ini dia mengincar kekayaan keluargamu yang berusia ribuan tahun. Sepertinya, Nonahan memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang dirinya sendiri. Meskipun kau adalah Nonahan tertua, kau tidak kompeten dan tidak berdaya. Kau tidak bisa menuntut rasa hormat. Bisnis keluargahan ditakdirkan untuk jatuh dari tanganmu. Jadi, kau hanya bisa menemukan pria yang cakap untuk menikahi keluargahan dan membantumu mengambil kendali. Sayang sekali aku tidak menyangka kau akan menemukan Zhao Huai'an benalu seperti itu. Sayang sekali untuk keluargahan. Keluarkan perintah untuk menekan keluarga Zhao dan Han. Mulai hari ini dan seterusnya, siapapun yang berani bekerja sama dengan kedua keluarga ini adalah musuh keluarga Fu. Jika kau memilih keluarga Han dan keluarga Zhao, kami dapat membantumu memperluas pengaruhmu di Kerajaan Selatan. Bahkan mungkin bisa mencaplok keluarga-keluarga Kerajaan Selatan. Kau melumpuhkan dirimu sendiri demi wanita ini. Kau sungguh bodoh. Kalian berani menyebut diri kalian The tangan film was kananku. translated and Tuan Fu. narrated by Syarat mereka keluar. Ya, Tinggian, hari ini kita hanya bersandiwara. Kau benar-benar memberikan cincin leluhur keluargamu. Itu keterlaluan. Sudah kubilang ini, bukan sandiwara. Tinggian, aku belum bisa membalas perasaanmu. Karena aku punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Aku harus mencari tahu siapa yang mencelakaiku dulu. Tidak apa-apa, aku akan menunggumu. Aku juga akan membantumu dalam hal ini. Apa yang dikatakan Han Yurao hari ini tentang keluarga Xiang memberiku seorang tersangka. Tapi aku belum yakin. Aku harus mencobanya. Apa yang akan kau lakukan? Kenapa tidak melihat permainan ini sampai akhir? Tinggian, bantu aku sebarkan beritanya. Dalam 3 hari, Nona Sulung Xiang dan Tuan Fu akan mengadakan perjamuan pertunangan di Shenzhen. Aku ingin melihat bagaimana reaksi keluarga Xiang. Tuan Xiao. Karena perintah penekanan dari Tuan Fu, banyak mitra grup Xiao kami telah mengakhiri kemitraan kami. Kerugiannya telah melebihi 100 miliar. Keluar. Bukankah sudah kukatakan? Yu Yao, apa yang kau lakukan di sini? Aku sedang sangat sibuk karena larangan ini. Aku sangat sibuk. Apakah keluarga Hanmu baik-baik saja? Tentu saja kami baik-baik saja. Kami punya dukungan dari keluarga nomor 1 di Kerajaan Selatan. Nona Xiang melindungi kami. Apa dia, Kaisar Kerajaan Utara? Pikir dia bisa mengendalikan semua hal di Kerajaan Selatan? Keluargamu benar-benar berpengaruh. Kau benar-benar berani mengabaikan Tuan Fu? Baiklah, Huain, kau tak perlu khawatir. Lalu bagaimana dengan siang ini? Kita akan mengambil surat nikah kita. Ayahku berjanji padaku. Saat itu, Zhao Family Group milikmu akan menjadi milik keluarga Han. Bisnis keluarga Han kami akan menjadi milikmu, keluarga Zhao. Dan itu bisa membantumu mengatasi krisis ini. Tapi aku masih mengkhawatirkan Tuan Fu. Akankah dia? Jangan khawatirkan Tuan Fu. Dalam 3 hari, dia akan mengadakan upacara pertunangan dengan Nona Xiang. Sebagai sahabat Nona Xiang, aku yakin demi Nona Xiang, dia juga akan berdamai dengan kita.
Tuan Fu akan bertunangan dengan Nona Shen? Bukankah dia baru saja melamar Sheng Wanqing? Guo itu juga ingin terbang ke dahan dan menjadi burung phoenix. Kurasa itu pasti Tuan Fu. Yang akhir-akhir ini agak tergila-gila. Dibutakan olehnya, kan? Sekarang dia sudah sadar. Dia pasti akan menemukan seseorang yang cocok untuk bergabung dan kemudian memperluas kerajaan bisnisnya. Ini undangan untuk perjamuan pertunangan Tuan Fu. Bagaimana kau mendapatkan ini? Aku meminta ayahku untuk mendapatkannya untukku. Huyen, pesta pertunangan ini. Kita harus pergi. Dan kita harus membuat Tuan Fu dan Nona Xiang di depan semua orang mencabut larangan itu. Maka keluarga Han dan Xiao kita akan kembali ke kelas atas. Yu Yao, terima kasih banyak telah membantuku kali ini. Jangan khawatir, setelah kita menghadiri perjamuan pertunangan ini, keluarga Han dan Xiao kita pasti akan kembali ke puncak. Lalu, aku akan membuat sundal Sheng Wanqing itu membayar. Yu Yao, aku sungguh berterima kasih padamu. Jika bukan karenamu, aku takkan punya kesempatan menghadiri perjamuan mewah begini. Jangan khawatir, Huyen. Selama keluarga Han kita meminta, Nona Xiang pasti akan bekerja sama dengan kita. Kenapa tidak ada orang di sini? Kalian berdua datang cukup pagi. Sheng Wanqing, kenapa kau lagi? Tidak mungkin Xiang Yuanqing. Mukamu lebih tebal dari tembok kota. Hari ini adalah pesta pertunangan Tuan Fu dan Nona Xiang. Apa kau tidak takut Nona Xiang akan menghancurkanmu? Sheng Wanqing, biar ku beritahu yang sebenarnya. Setelah hari ini, aku, Xiao Huiyang, akan jadi orang yang berbeda. Kusarankan kau punya sedikit kesadaran diri. Cepat turun, dan inyahlah. Merangkaklah kembali ke bawah selangkangan pria tempatmu seharusnya. Kau salah paham. Xiao Huiyan, bukankah itu yang kau lakukan? Aku punya videonya. Mau kuputarkan? Biar semua orang menikmatinya. Tingkah lakumu yang tercela dan vulgar. Sheng Wanqing, ku peringatkan kau untuk terakhir kalinya. Jangan mengancamku dengan video palsu ini. Kalau tidak, aku akan menuntutmu sampai kau bangkrut. Keluargamu akan hancur. Dengarkan aku baik-baik. Aku memberimu muka, karena kau Nona Shen. Pergi dari sini sekarang. Kau pikir kau hebat, karena koneksimu dengan seseorang yang berkuasa. Kau pikir kau pantas menjadi Nona Xiang? Aku tak pantas. Kau, Sheng Wanqing, kau hanya perempuan jalan yang mencuri tunangan Nona Shen. Apa kau tak tahu hari apa ini? Nona Xiang sudah lama ingin mengulitimu hidup-hidup. Dan hari ini adalah hari bagi para elit kerajaan selatan kita. Ini tempat yang hanya pantas untuk mereka. Sampah rendah hina sepertimu hanya akan mengotori mata Nona Shen. Xiang Yuanqing, jangan berpikir hanya karena kau bersama Tuan Fu dan berganti pakaian, kau tiba-tiba pantas berdiri sejajar dengan orang-orang berstatus seperti kami. Dan berdiri, biar ku bilang, kau bahkan tak pantas untuk membawa sepatu Nona Xiang. Kalian berdua benar-benar jodoh yang cocok. Sama-sama arogan dan sombong. Sok Suci, apa maksudmu? Apa maksudku? Bukankah sudah jelas? Kalian berdua mengganggu pemandangan. Jadi, tolong pergi. Sheng Wanqing, apa kau tak tahu tempatmu? Kau berani meminta kami pergi? Hentikan sandiwaramu. Huyen, kukira ini karena Nona Xiang dan Tuan Fu akan bertunangan. Dia mengalami semacam pukulan. Sekarang dia datang ke pesta pertunangan kita, bertingkah gila. Sheng Wanqing, aku ingin bertanya, apa kau punya undangan? Tapi tak mungkin mereka membiarkan perempuan jalang sepertimu masuk untuk menyinggung Nona Shen. Katakan, apa kau menyelinap masuk? Aku bisa datang dan pergi sesukaku. Aku tak butuh undangan. Tidak melihat undangan. Kusarankan kau pergi dari sini. Jika seseorang datang nanti, kau tak akan bisa pergi meskipun kau mau. Aku tak ada urusan lagi dengan kalian berdua. Kenapa kau terus menghantuiku? Kurasa kaulah yang menghantui kami. Apa Tuan Fu tidak menginginkanmu lagi? Sekarang kau mencoba merayu Huyen kami. Sheng Wanqing, orang lain mungkin tak mengenalmu, tapi aku mengenalmu. Biar ku beritahu yang sebenarnya. Perempuan murahan sepertimu tak pantas berdiri di sampingku. Hanya orang seperti Yu Yao dari keluarga baik-baik, dengan koneksi luas, yang pantas berdiri di sampingku. Oh, begitu? Dasar tak tahu malu. Sampah sepertimu. Benar-benar tak pantas berdiri denganku. Sheng Wanqing, kukira kau sudah gila. Ini pesta pertunangan Nona Shen dan Tuan Fu. Dan kau berani menyuruh kami pergi? Tahukah kau siapa yang mendukung keluarga Han? Tokoh-tokoh penting di kerajaan selatan. Nona Xiang, menyinggung kami sama saja dengan menyinggung keluarga Xiang. Aku ingat orang terakhir yang menyinggung keluarga Xiang. Lenyap dari Shenzhen. Sheng Wanqing, aku tak peduli siapa kau. Kau tak lagi punya Tuan Fu sebagai pelindung. Kami ingin membunuhmu. Semudah menghancurkan semut, paham? Kalau begitu, aku ingin lihat apa yang bisa kau lakukan padaku. Bagus. Benar-benar bebal.
Tapi mengingat kau mantan istri Huyan, menggonggonglah seperti anjing untuk menghibur kami. Jika kau menghibur kami, mungkin aku akan membantumu di hadapan putri sulung keluarga Xiang. Bagaimana? Kau lucu sekali. Kau pikir aku akan merendahkan diriku untukmu? Ku bilang pada kalian berdua, selagi aku masih berbaik hati, pergi. Kalau tidak, aku akan menyuruh orang mengusir kalian. Dan itu takkan indah. Xiang Nuanqing, aku peringatkan kau, jika kau berani menyinggung Liu Yao lagi, aku akan membunuhmu. Buka matamu dan lihat. Ini wilayah keluarga Xiang. Putri sulung keluarga Xiang dapat menghancurkanmu seperti serangga. Dengan sangat mudah. Bahkan tuanku tak akan bisa menyelamatkanmu saat itu. Kau hanyalah istri yang dibuat. Kusarankan kau ingat tempatmu. Pergi sekarang. Jangan paksa kami bertindak. Kalian berdua lelucon. Jika aku pergi, bagaimana pesta pertunangan ini bisa lanjut? Kau bilang, kaulah bintang pesta pertunangan hari ini. Aku satu-satunya putri keluarga Xiang. Omong kosong. Xiang Nuanqing, dasar celaka. Kau cocok jadi aktris. Xiang Weiwei akan segera datang. Kita lihat saja berapa lama kau bisa berpura-pura. Lihat baik-baik, Xiang Nuanqing. Tahta itu dibuat khusus untuk putri sulung keluarga Xiang. Hanya Tuan Fu dan putri sulung keluarga Xiang yang boleh duduk di sana. Silakan duduk, kalau kau berani. Tahta semata. Kenapa aku tak berani? Kau cukup berani. Kami sudah memperingatkanmu. Jangan salahkan aku saat kau mati. Aku ingin lihat siapa yang berani membunuhku hari ini. Xiang Nuanqing, jangan bilang kami tidak memperingatkanmu. Kursi itu milik putri sulung keluarga Xiang. Dan Tuan Fu. Orang celaka sepertimu duduk di sana. Saat kau mati tanpa tempat untuk dikubur, jangan salahkan kami. Xiang Nuanqing, kau tak berpikir duduk di sana. Menjadikanmu putri sulung keluarga Xiang dan memberimu hak untuk memerintahkan, itu hanya akan membuatmu mati lebih cepat. Xiang Nuanqing, apa kau gila? Jika kau benar-benar duduk di sana, tak akan ada jalan kembali. Saat kau mati, jangan bilang aku tak memperingatkanmu. Xiang Nuanqing, kau mengaku sebagai putri sulung keluarga Xiang. Jadi, kau benar-benar putri sulung keluarga Xiang. Biar ku beritahumu sesuatu. Putri sulung Xiang jarang muncul di depan umum. Tak seorang pun dari kalian mengenalinya. Hanya aku yang pernah melihat wajah aslinya. Kau masih ngotot kalau kau pewaris Xiang. Kau sama sekali bukan. Kau hanya seorang ibu rumah tangga. Xiang Nuanqing, kusarankan kau cepat turun. Kau telah menyinggung Tuan Fu dan putri sulung keluarga Xiang. Bahkan jika kau bersujud dan meminta maaf pada kami hari ini, kami tak bisa menjamin kau akan pergi dari sini hidup-hidup. Xiang Nuanqing, kita sudah cukup bicara. Kau terlalu terbuai dalam delusimu sendiri. Bersiaplah untuk menjadi abu. Kalian dua badut meloncat. Kalian benar-benar tahu cara membuat keributan. Seseorang akan segera memberitahumu siapa aku. Kepala pelayan Xiang telah tiba. Mengapa kepala pelayan Xiang ada di sini? Mungkinkah? Mustahil, benar-benar mustahil. Omong kosong apa yang kau pikirkan? Putri sulung Xiang adalah sahabatmu. Tentu saja kau takkan salah mengenalinya. Di mana Putri Sulung Xiang? Aku, Oh apa? Beraninya kau duduk di singgasana kaisar dan permaisuri? Kepala pelayan Xiang, dia mengaku sebagai putri sulung Xiang. Idiot, kalian semua idiot. Hanya karena seseorang mengaku sebagai Putri Sulung Xiang. Bukan berarti itu benar. Dan kau, si bodoh yang manja, berpura-pura menjadi pewaris Xiang. Apakah kau siap membayar harganya? lucu, aku baru saja akan menanyakan hal yang sama padamu. Menyamar sebagai kepala pelayan Xiang? Sudahkah kau pikirkan bagaimana kau ingin mati? Aku telah bersama keluarga Xiang selama bertahun-tahun. Bagaimana kau bisa menuduhku berpura-pura? Xiang Nuanqing, berhentilah berkelit. Kepala pelayan Xiang seringkali mendampingi putri sulung Xiang. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Xiang Nuanqing, kusarankan kau cepat turun, bersujud dan minta maaf pada kepala pelayan Xiang. Mungkin dia akan memberimu kematian yang cepat. Kau menyamar sebagai pewaris Xiang, mencemari tahta kaisar dan permaisuri, dan menantang otoritas keluarga Xiang. Tahun depan, hari ini akan menjadi hari kematianmu. Akulah satu-satunya pewaris Xiang. Aku tantang siapapun untuk mencoba membunuhku. Bagus, aku akan membuatmu menerima kematianmu hari ini. Semua orang tahu, pewaris Xiang memakai kalung cincin emas Phoenix kuno, simbol keluarga Xiang. Jika kau bisa menunjukkan cincin emas Phoenix hari ini, aku akan mengakuimu sebagai pewaris Xiang. Cincin emas Phoenix kuno? Aku tidak membawanya sekarang. Semua orang tahu, cincin emas Phoenix adalah milik pribadi pewaris Xiang. Kau bukan pewaris Xiang.
Jadi tentu saja kau tidak memilikinya. Dia bisa saja menyuruh seseorang untuk menyerangku, tapi dia tidak melakukannya. Sebaliknya, dia bertanya tentang keberadaan cincin emas Phoenix. Sepertinya, orang di balik percobaan pembunuhan terhadapku juga mencari cincin emas Phoenix. Aku harus menemukannya sebelum mereka. Shang Nuan King, karena kau tak bisa menunjukkan cincin emas Phoenix, turun dan minta maaf kepada kami, atau hadapi kematian. Cukup bawa dia pergi. Tunggu sampai Nona Singh tertua kembali dan menangani ini secara pribadi. Lakukan. Ya, Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuhku. Anjing-anjing keluarga Seng, sejak kapan kau berani menggonggong di depan tuanmu? Apa kau baik-baik saja, Nguyen King? Aku baik-baik saja. Kenapa kalian semua datang bersama? kami bertemu di jalan, jadi kami datang bersama. Kak Nguyen King, beri aku kesempatan untuk pamer. Amin. Hen, kepala pelayan saya mau kemana? Aku ada urusan, aku pergi dulu. Tuan muda mau, kau datang tepat waktu. Wanita ini, dia membohongimu. Nona Shang Sulung yang asli akan segera datang. Identitasnya akan terbongkar saat itu. Oi, benarkah? Ya, tanyakan saja pada Huayan. Benar, kita baru saja berkonfrontasi dengan kepala pelayan Shen. Kita memintanya menunjukkan bukti identitasnya. Diam. Anjing buta. Kau pikir kau pantas menggonggong padaku di sini? Mau Xiaobei, apa yang kau lakukan? Orang yang harus kau hadapi adalah dia. Aku peringatkan kau untuk terakhir kalinya. Jika aku bukan pria sejati yang tak memukul wanita, sampah sepertimu, akan kutampar setiap kali aku melihatmu. Xiaobin, urusan penting dulu. Baiklah, apakah semua orang sudah jelas tentang identitasku sekarang? Inilah Nona Sheng tertua yang sebenarnya, Sheng Nuanyi. Lelukan macam apa yang kau mainkan? Dia Nona Sheng Sulung? Hal, Katakan siapa yang mengirim kalian ke sini untuk memutarbalikkan kebenaran dan memutar identitas asliku. aku tak akan pernah mengatakannya, bahkan jika aku mati. Dia prajurit yang mati. Mampu melatih prajurit mati akhir-akhir ini. Sepertinya kekuatan keluarga Xiang luar biasa. Aku tahu siapa itu sekarang. Sepertinya aku harus mengambil cincin emas Phoenix kuno dan kembali ke keluarga Xiang. Ayo pergi. Nuan King, itu. Heu, Kalau kau berani menyentuhnya lagi dengan tangan kotormu itu, kubuat kau cacat. Bagaimana mungkin? Si jalang kecil Shang Nuan King itu, benarkah dia Nona Shang Sulung? Lalu, siapa Xiang Weiwei? Shang Nuan King adalah Nona Shang tertua. Kurasa kalian semua telah dibodohi olehnya. Weiwei, kenapa kau baru datang sekarang? Ada apa dengan Shang Nuan King itu? Dia putri angkat keluargaku, Shang. Kurasa dia hampir tidak bisa disebut begitu. Nona tertua. Sudah kuduga, jalang itu bahkan mengaku sebagai anggota keluarga Shang. Tak tahu malu. Oh, Huayan, perkenalkan. Ini sahabat baikku, Xiang Weiwei. Dia adalah Nona Shang Sulung yang sebenarnya. Kita semua ditipu oleh jalang Shang Nuan King itu. halo, Nona Sulung. Bertahun-tahun yang lalu, aku kehilangan cincin emas Phoenix kuno. Tanpa cincin emas Phoenix kuno, aku tidak bisa membuktikan identitasku kepada orang luar. Wanita jalan Shang Nuan King memanfaatkan ini untuk berani menyamar sebagai aku. Anak angkat tak berarti. Berani-beraninya mengaku sebagai Nona Shang Sulung. Sungguh tak tahu malu. Betul, kita hampir kena tipu. Aku menerima pesan. Cincin emas Phoenix kuno akan dipajang di rumah lelang terbesar di Shenzhen untuk mencegah kebocoran informasi orang dalam, merusak hubungan antara kedua keluarga. Aku harap kau bisa mendapatkan cincin emas Phoenix kuno dan mengirimkannya kepadaku. Jika kau bersedia membantuku, keluarga Zhao dan Xiang akan menjadi mitra abadi. Katakan keputusanmu. Nona Muge, aku bersedia. Aku pasti akan mengurus urusanmu. Bagus, kalau begitu aku tunggu kabar baikmu. Shang Nuan King, meskipun kau dilindungi Fu Tingyan, lalu kenapa? Selama cincin emas Phoenix kuno ada di tanganku, posisi kepala keluarga akan menjadi milikku. Baiklah. Aku mengerti. Bagaimana kabarnya?
cincin emas Phoenix kuno telah ditemukan. Besok, akan dilelang di rumah lelang di Shenzhen. Apapun caranya, kita harus mendapatkan cincin emas Phoenix kuno. Wah, bukankah ini Xiang Nuan King? Siapa yang memberimu nyali untuk datang ke tempat seperti ini? Jangan berpikir hanya karena kau anak angkat keluarga Xiang dan menyandang gelar Nona Xiang Sulung. Kau benar-benar Nona Xiang Sulung keluarga Xiang. Biar ku beritahumu, keluarga Xiang hanya punya satu Nona Xiang Sulung. Dan itu Xiang Weiwei. Kau sangat arogan. Jadi, orang di belakangmu adalah Xiang Weiwei. Xiang Nuanqin, kau ini apa? Jangan kira hanya karena kau menyandang gelar Nona Sulung Sheng dan bertunangan dengan Fu Tingyan, kau sudah naik ke puncak masyarakat dan jadi ratu bisnis. Dengarkan aku baik-baik, darat yang mengalir di nadimu itu paling rendah. Sekalipun kau terbang tinggi, kau takkan pernah bisa jadi burung Phoenix. Seseorang dengan status Tuan Fu tak akan tertarik pada orang rendahan sepertimu. Dengan darah hina mengalir di nadimu. Sadarlah. Apakah Xiang Weiwei menyuruhmu mengatakan hal-hal ini? Xiang Weiwei adalah Nona Sulung sejati keluarga Sheng, ratu bisnis Nangguo. Kau bahkan tak pantas mendapat perhatiannya. Dengarkan aku baik-baik. Sekalipun Fu Tingyan mendukungmu, aku harus mendapatkan cincin emas Phoenix kuno ini hari ini. Aku bertekad untuk mendapatkan cincin emas Phoenix kuno. Baiklah, aku tak akan buang-buang waktu berdebat denganmu. Akan kutunjukkan nanti bagaimana aku mendapatkan cincin emas Phoenix kuno. Tunggu saja, Nona Xiang Sulung. Begitu kau mendapatkan cincin emas Phoenix kuno yang membuktikan identitasmu, kau akan benar-benar dipermalukan. Aku ingin lihat siapa di Nangguo yang berani menyentuh KNENIEMG-ku. Kenapa Mu Xiaobei ada di sini? Aku tidak melihat namanya di daftar. Meskipun Mu Xiaobei bukan dari keluarga Shenzhen, dia tokoh terkemuka di Nangguo. Jika dia ikut campur, cincin emas Phoenix kuno akan sulit didapat. Jangan khawatir, Hue, kita punya dukungan Nona Xiang Sulung. Kekayaan keluarga Xiang tak terbatas. Di kerajaan selatan, tak ada yang bisa menandingi. Kita akan memenangkan pelelangan ini. Kau dengar itu, Xiang Nuanqi? Jangan mengira kau punya sesuatu dengan Fu Tingyan dan Mu Xiaobei ini. Kau sungguh mengira bisa mendapatkan cincin emas Phoenix kuno? Dengarkan aku baik-baik, setelah hari ini, Nona Xiang telah membuktikan identitasnya. Kubuat kau mati. Diam. Siapa yang memberimu nyala untuk berbicara seperti itu pada Kak Nuanqi? Baiklah, Xiaobei, tak perlu berdebat dengan dua sampah ini. Dasar jalan, omong kosong apa yang kau bicarakan, kau cuma sundal cerai. Mau Xiaobei, dia masih main-main sama Tuan Fu. Sepertinya kau sama sekali tak keberatan dengan sampah seperti The ini. film was translated Kak and Wan Qi narrated by M Media. adalah wanita paling berbakat. Mengenalmu adalah suatu kehormatan bagiku. Jujur saja, kamu kan cuma memungut barang buangan orang. Kau, Sudahlah, Yu Yao, kita tak akan buang-buang tenaga untuk mereka. Setelah kita dapat cincin emas Phoenix kuno, akan kubuat kedua anjing ini berlutut di hadapan kita dan bersujud minta maaf. oke, percaya diri itu bagus, tapi terlalu percaya diri. Bisa membuatmu terlihat bodoh. Tempat sampah di sana cocok banget buat kalian berdua. Jangan berdiri di sini menghalangi orang lain. Baiklah, Xiaobei, jangan buang waktu lagi. Ayo masuk. Saudari Nuanqi, apapun yang kau ingin beli nanti, bilang saja padaku. Akan kubelikan semuanya untukmu. Kubilang padamu, jangan buang uangmu. Jika ayahmu tahu, dia akan mematahkan kakimu. Dia tak akan mau. Kalau ku bilang itu untukmu, mungkin dia malah akan menghadiahiku. Lagi pula, jika keluargaku mau bisa terhubung dengan keluarga Sheng, seluruh klan akan iri padaku. Kau bicara omong kosong. Dengar, keluarga Shou dan Han telah mendapatkan dukungan Nona Sheng. Mereka kini bisa melenggang kangkung di Shenzhen. Ku dengar keluarga Shin menyiapkan untuk mereka dana lelang. Mereka bisa menawar apapun yang mereka mau. Barang lelang hari ini sudah ditakdirkan tak ada hubungannya dengan kita. Sepertinya satu-satunya yang bisa memenangkan cincin emas Phoenix kuno hari ini adalah keluarga Shou dan Han. Tenang saja. Semuanya, keluarga Shouku hanya tertarik pada cincin emas Phoenix kuno hari ini. Untuk barang lelang lainnya, kalian bebas menawar. Tuan Xiao sungguh dermawan. Tuan Xiao punya dukungan Nona Sheng. Dengan sumber daya sedalam itu, cincin Phoenix kuno hari ini pasti jadi milik Tuan Xiao. Tuan Xiao memang dermawan. Grup mulinku pasti akan mengikuti jejak keluarga Xiao di masa depan. Tuanmu, Anda terlalu baik. Di masa depan, kebangkitan keluarga Xiaoku masih membutuhkan dukungan kalian semua. Xiang Nuanqin, kau dengar itu? Dengan statusku saat ini, bagaimana mungkin barang palsu sepertimu bisa menandingi? Jadi, kalau kau berlutut dan minta maaf padaku, Xiao Huayan,
aku bisa mengampuni nyawamu. Kau benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri. Cincin emas Phoenix kuno akan menjadi milikku hari ini. Karena kau begitu yakin, bagaimana kalau kita bertaruh? Selama kau mampu membayar taruhannya, mari kita bertaruh. Jika keluargaku, Xiao, hari ini, memenangkan lelang cincin emas Phoenix kuno, maka kau harus di depan semua elit kerajaan selatan, berlutut dan jilat sepatuku, Xiao Kuyan. Lalu tampar dirimu sendiri 10 kali. Akui saja, kau hanyalah penipu murahan. Bagaimana? Baiklah, tapi kalau adikku menang hari ini, untuk cincin emas Phoenix kuno, kau akan berlutut dan menjilat sepatunya. Dan menampar dirimu sendiri 10 kali. Setuju? Kau berani juga? Aku bukan orang picik seperti Tuan Xiao. Aku tidak akan membuat taruhan yang merendahkan seperti itu. Begini saja, jika aku memenangkan cincin emas Phoenix kuno hari ini, Tuan Xiao, kau akan berdiri di ambang pintu ini dan memberitahu setiap orang yang lewat bahwa kau orang bodoh yang bebal. Bagaimana? Ayo, aku tidak takut. Aku punya dukungan Nona Sheng. Aku mustahil kalah. Terima kasih kepada semua tamu terhormat dari selatan yang telah meluangkan waktu dari kesibukan kalian untuk datang ke Shenzhen dan bergabung dengan kami di lelang agung ini. Mari kita mulai lalangnya. Silakan hadirkan barang pertama. Kotak kayu cendana kuno berusia 1000 tahun kami. Harga awal 100 juta. Setiap kenaikan minimal 5 juta. Sheng Nuanqin. Bahkan penawaran awal untuk barang pertama 100 juta. Terlalu banyak untuk muka. Kalau kau bawa Futinyan, dia mungkin bisa membantumu. Sayang sekali kau memilih ini. Aku ingin tahu apakah anjing kecilmu membawa cukup uang. Ulangi sekali lagi. Xiao Bei, tak usah repot-repot berdebat dengan katak dalam tempurung. Namun, Tuan Xiao, sebuah nasihat ramah, jangan coba-coba menandingi kekuatan finansial kami. Dengan sumber dayamu yang pas-pasan, kekayaan kami di luar pemahamanmu. Sheng Nuanqin, siapa yang kau coba bodohi? Kau adalah ibu rumah tangga di keluargaku selama 5 tahun. Aku tahu persis berapa nilaimu. Aku tahu latar belakangmu luar dalam. Ngomong-ngomong soal 5 tahun itu, aku seharusnya berterima kasih padamu. Kau memberiku pengalaman langka tentang bagaimana rasanya jadi macan terdampar, diparik, diintimidasi anjing-anjing. Hari ini, aku akan membalas budi dan menunjukkan dunia padamu. Aku ambil semuanya di atas panggung. Apa kau gila? Setiap barang di lelang agung dihargai selangit. Mustahil satu orang membeli semuanya. The film was Kecuali kau translated menyalakan and lampion langit. narrated by M Media. Apa kau tahu apa artinya menyalakan lampion langit? Siapapun yang menyalakan lampion langit, membayar semua barang. Bayar semuanya, kau tahu sedikit. Sayang sekali untukmu. Bahkan jika kau menempel pada keluargamu, kau tetap tak mampu menyalakan satupun lampion langit. Lalu, akan kutunjukkan padamu, apakah aku mampu atau tidak. Sobi, atur semuanya. Aku menyalakan lampion langit. Hahaha. Sheng Nuanqin, kebodohanmu sungguh luar biasa. Apa kau tahu bahwa total nilai semua yang ada di sini lebih dari 1000 miliar? Bahkan Nona Sheng sendiri tak akan berani menyalakan lampion langit semudah itu. Dari mana kau dapat kepercayaan dirimu? Menurutku dia cuma omong besar. Jika dia benar-benar mampu membeli ini, aku, Han Yujing, akan menulis namaku terbalik. Keluargamu dari Shenzhen akan menyalakan lampion langit untuk Nona Sheng. Kurasa dia benar-benar menyihirmu. Yurao, abaikan dia. Aku ingin lihat kepala keluargamu. Akankah dia memberimu si pemboros ini satu sen pun? Nona Xiang, Tuan Muda Mau, apakah kalian yakin ingin menyalakan lampion langit? Aku perlu mengklarifikasi sesuatu dengan kalian. Menyalakan lampion langit berarti semua barang lelang yang ada harus dibayar oleh kalian. Untuk setiap tambahan lampion langit, harganya berlipat ganda, dan seterusnya. Maksimal 8 lampion langit yang bisa dinyalakan. Jadi, jika kalian memenangkan tawaran dan tidak membayar, kami akan menganggapnya sebagai mengganggu jalannya lelang. Menurut aturan, hukumannya adalah lidah dan anggota badan kalian dipotong, dan dijadikan babi manusia sebagai peringatan bagi yang lain. Baik, nyalakan lampion langit untukku. Baiklah, menyalakan satu lampion langit untuk Nona Xiang. Sekarang, ke barang lelang kedua. Barang kedua ini juga lumayan bagus. Aku ambil juga. Nyalakan 2 lampion langit. Nona Xiang, kau berniat menyalakan 2 lampion langit? Apa kau tahu porselen kuno ini bernilai 1 miliar? Jika kau menyalakan 2 lampion langit, maka kau harus membayar 2 kali lipat harganya. Sudahlah. Sheng Nuanqin, apa yang kau pamerkan? Bahkan keluargamu mungkin tak mampu membeli 2 lampion langit ini. Berhentilah bicara omong kosong seperti itu, mau? Kalau keluargaku, mau, tak mampu, apa keluargamu? Xiao mampu, kenapa Xiao tidak menyalakan beberapa lampion langit dan biarkan aku lihat? Baiklah, aku ingin lihat. Kalau kau tak mampu membeli ini, bagaimana kau akan menyelesaikan ini? Kalau tak mampu, jangan banyak bicara. Sheng Nuanqin, apa yang kau kenakan?
lihat dirimu di cermin. Aku tak percaya Mu Xiaobei dan Fu Tingyan bisa melindungimu selamanya. Aku ingin lihat, apakah mereka akan membayar ini untukmu. Bukan urusanmu. Barang selanjutnya. Barang selanjutnya, Gucci tertutup bermotif awan enamel Pleasant Ming Suande. Dinilai seharga 13 miliar. Lumayan, nyalakan 3 lampion langit lagi. 3 lampion langit, tepat. Setiap tawaran tidak boleh lebih rendah dari harga dasar. Jumlah terbanyak yang pernah ada di lelang hanya 3 lampion langit. Sekarang, menyalakan 5 lampion langit sekaligus. Ini adalah pertama kalinya. Sheng Nuanqin, apa yang membuatmu berpikir kau bisa? Bahkan jika kau bersama Tuan Fu. Kau belum menikah dengan keluarga Fu. Tuan Fu perlu memikirkan uang sebanyak ini, kan? Di sini, aku menyalakan sebanyak yang ku mau. Tanpa memedulikan siapapun. Karena aku mampu. Kau benar-benar pandai berpura-pura. Jika kau mampu membayar ini, kenapa bawa Mu Xiaobei untuk mendukungmu? Jalan ini sudah menyalakan 5 lampion langit. Semua barang di sini setidaknya 500 miliar. Kurasa dia ingin membuat Mo Xiaobei bangkrut. Adik kaum Nuanqing lebih kaya daripada suatu negara. Dia bisa menyalakan sebanyak yang dia mau, bukan urusanmu. Barang selanjutnya, barang lelang berikutnya, adalah puncak dari lelang ini. Ini adalah pusaka keluarga Shang, barang pribadi yang dibawa oleh kepala keluarga. Dikatakan bisa membuka cincin emas Phoenix kuno Bank Dunia. Harga awal 2 miliar. Setiap tawaran tidak boleh kurang dari 1 miliar. 3 miliar. 3 miliar mungkin semua yang dimiliki Tuan Xiao dan Tuan Han. Mereka sudah habis-habisan, ya. Keluarga Xiaoku setidaknya orang kaya baru di Shenzhen. Aku mampu membayar uang sekecil ini. Nyalakan 8 lampion langit untukku. Tidak mungkin, cuma ada 8 lampion langit semuanya. Dia menyalakan semuanya. Ya, Menyalakan 8 lampion langit. dasar jalan. Kau melawanku kan? Tunggu saja sampai kau dijadikan babi manusia. Dia palsu. Dia bukan pewaris kaya. Dia tak akan mampu membayar sepeser pun untuk lelang ini. Usir dia dari sini. Apa kau punya uangnya? Kau akan segera tahu. Yang harus keluar adalah kalian berdua. Kau, Apa yang kau pura-purakan? Ini adalah lelang aku. Hanya pemilik yang berhak bicara di sini. Dasar sampah mata duitan. Kualifikasi apa yang kau punya untuk memberi perintah di sini? dasar telur setengah matang yang mengandalkan perempuan untuk maju. Apa kualifikasimu? Uang untuk 8 lampion langit akan segera dikirim ke tempat lelang. Aku ingin melihatmu dalam 3 menit. Kirim uang tunai dalam 3 menit. Shang Nuanqing, kau benar-benar pandai berpura-pura. Ratusan miliar. Bahkan jika itu Kaisar Fu dari Kerajaan Utara yang mengumpulkan uang di Kerajaan Selatan, akan butuh beberapa hari. Jangan omong kosong lagi, tunjukkan saja uangnya dalam 3 menit. Dia tak mungkin bisa mendapatkan uang sebanyak itu kan? Tidak. Jika aku tak bisa mendapatkan cincin emas Phoenix kuno, Noras yang tak akan melepaskanku. Tak perlu menunggu. Aku yang akan membayarnya. Keluarga Sheng dari Shangjing mempersembahkan 100 miliar tunai. Tuan Xiao, uang Anda telah tiba. Sheng Nuanqing, lihat. Ini uang yang diberikan Nona Xian padaku. Dasar orang rendahan yang hina. Kau mungkin belum pernah melihat uang sebanyak ini seumur hidupmu. Shang Nuanqing, kau pikir menempel pada Tuan Fu akan membawamu kemanapun? Biar ku bilang, dia tak akan pernah menghabiskan ribuan miliar untuk orang rendahan sepertimu. Cuma 100 miliar rese. Apa pantas kalian semua jadi begini sembonya? Tuan mudamu. Kau benar-benar menyedihkan. Kau hanyalah seseorang dengan hak warisan kosong. Dan, kekayaan sejati keluargamu hanya ada pada kepala keluargamu. Dan kau hanya punya gelar kosong. Kau mungkin belum pernah melihat uang sebanyak ini juga kan? Setidaknya aku jujur, dan apa adanya. Tidak seperti orang-orang tertentu, yang mengandalkan istri tuanya untuk keluar dari kemiskinan, lalu berbalik menjilat sepatu wanita lain, untuk naik pangkat. Biar ku katakan padamu, saya Xiao Wai'an, sampai di tempatku hari ini, sepenuhnya melalui kemampuanku sendiri. Ini tak ada hubungannya dengan wanita rendahan ini. Tepat di sini, di tempat ini. Apalagi kau Mo Xiaobei. Bahkan jika itu Fu Tingyan sendiri, kau tak bisa menandingi kemampuanku. Kemampuanmu? Kau menggunakan uang keluarga Xiong untuk ikut lelang ini. Kau bilang itu kemampuanmu, Nona Xian. Karena kau bersedia memberi kami jumlah sebesar itu, wajar jika kau menghargai kemampuan Huaien kami. Lagi pula dia bukan orang bodoh. Baiklah, cukup. Hasilnya sudah diputuskan. Cepat selesaikan untukku. 100 miliar sekali, 100 miliar 2 kali. Sheng Nuanqing, sekarang uangnya sudah sampai. Saatnya bagimu untuk memenuhi taruhannya. Shang Nuanqing, bersiaplah untuk menjilat sepatu Huaien. Dan tampar dirimu sendiri 10 kali. 100 miliar, 3 kali. Kaisar Kerajaan Utara, para kepala 4 bank besar tiba. 4 bank terbesar di dunia, Bank Tokyo,
Bank Nanjing, Bank Zijing, Bank Beijing, menyumbang 500 miliar dolar AI untuk Nona Sheng. 4 bank besar. Apa yang terjadi? Ini mustahil, hanya Nona Sheng yang asli, yang bisa memerintah mereka. Bagaimana mungkin dia bisa memobilisasi mereka? Semuanya. Ayahku pernah mencoba mengundang kalian semua untuk makan malam sebelumnya. Presiden Bank, dan kalian menolak dengan sopan. Kali ini untuk penipu belaka. Mobilisasi sebesar itu, apa dia juga merangkak ke tempat tidur kalian? Kurang ajar. Beraninya kau menghina Nona Sheng, keluargamu. Tak pantas ada di dunia ini lagi. Para presiden, tolong tenang. Dia cuma junior keluarga Han. Dia tidak mengerti aturan. Jangan merendahkan diri kalian ke levelnya. Nona Han, sudahkah kau lihat uang untuk 8 lampion langit? Cukup, lebih dari cukup. Sekarang di lelang ini, semua barang menjadi milikmu. 4 bank besar dunia datang untuk memberinya uang. Nona Sheng sungguh hebat. Hebat, sungguh hebat. Mustahil. Kau hanyalah pengemis yang dijemput ibuku. Kau hina dan tak layak. Bagaimana kau bisa memanggil presiden 4 bank besar? Faktanya ada di depan mata. Xiao Xiao, terimalah kekalahanmu. Xiao Huayan tak mau berlutut. Uang yang kau habiskan. Bahkan bukan uangmu sendiri. Itu uang Futingyan. Jadi aku belum kalah. Dan kau mau, aku CEO perusahaan Xiao, berlutut di hadapanmu? Menghayal. Siapa bilang ini uang Tuan Fu? 4 bank besar itu adalah perusahaan keluarga Sheng. Jadi uang ini tentu saja milik Nuan Qin. Dengar. Memang uangku, kau kalah. Siapa kau sebenarnya? Sekarang sudah jelas, siapa aku, kan? Xiao Huayan, terima taruhannya. Kau tak bisa menerima kekalahan? Sungguh tak jujur. Bagaimana kita bisa bekerja sama dengan orang seperti ini? Mari bekerja sama dengan keluarga Han. Taruhannya batal. Bagaimana mungkin menantu laki-lakiku berlutut kepada penipu seperti itu? Diam. Kau juga akan berlutut di sana. Ingat ini. Jangan sombong. Sheng Nuan Qin, kau penipu. Bertingkah sok penting. Saat Nona Sheng yang asli tiba. Aku ingin melihat bagaimana kau mati. Kurasa kaulah yang seharusnya mati. Futingyan, kau benar-benar akan memihak jalan ini. Melawan keluarga Han dan Xiao? Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuh menantu keluargaku, Han. The Ayah, film was translated Ayah mertua, and jalan narrated inilah. by Dia sama Emily. sekali tak menghormati keluarga Han. Diam, kau idiot. Han Wei Shen, apa maksudmu? Tuan Fu, naga yang kuat sekalipun tak bisa menekan ular lokal. Bisenjan, kau harus memberi sedikit muka kepada 4 keluarga besar kami, keluarga Han, Sheng Yuan King. Wanita ini berani menggertak keluarga Hanku. Aku ingin dia berlutut dan menebus kesalahan pada keluarga Han. Itu tidak terlalu banyak untuk dimintakan. kau bicara besar, Patriark Han. Diam, semua orang di sini penting. Para elit kerajaan selatan. Bagaimana? Bisa orang rendahan sepertimu berbicara di sini? Sepertinya berita keluarga Han sudah usang. Siapa yang berkuasa di kota Bicin sekarang? Kau harus keluar dan bertanya-tanya. Lalu kan, Bisenjan, semua orang tahu aku, Han Weishan, yang berkuasa. Oh ya, Yin Gui Han. Salam hormat, Nona Sheng. Jangan-jangan dia Nona Sheng yang legendaris? Ini tidak mungkin. Nona Sheng adalah sahabat putriku. Dia palsu. Benar, dia hanya bergantung pada Fujiannya. Bertingkah son, palsu. Xiao Huayan, sebaiknya kau jangan macam-macam denganku. Dia cuma sepatu usang yang dibuang oleh keluarga Xiao. Anak angkat keluarga Xiang yang hina. Tuan Fu, kau benar-benar tak punya standar. Kudengar, cincin emas Phoenix kuno ini berhubungan dengan kepala keluarga Sheng. Asli atau palsu? Bukankah kepala keluarga akan tahu kalau dia periksa? Baiklah, mari kita verifikasi secara terbuka, agar tak ada yang bisa bilang putriku memfitnahnya. Ya, uji saja. Apa kau takut? Kudengar hanya darah kepala keluarga Sheng yang bisa beraksi dengan cincin emas Phoenix kuno. Selain itu, bahkan keturunan langsung keluarga Sheng pun tak akan berhasil. Apalagi anak angkat. Kusarankan, kau berpikir 2 kali sebelum bertindak. Tak perlu. Tunggu apa lagi? Ambil darahnya. Ambil darahnya. Mari kita mulai. Sentuh dia dan mati. Ting Yan, aku yang akan melakukannya. Itu Phoenix kuno. Kalian semua lihat kan? Ini mustahil. Sheng Nuan Qin. Mohon maafkan aku, Nona Sheng. Maafkan aku.
Aku juga ditipu dan dijebak. Aku gagal mengenali identitas Nona Sen. Maafkan aku sekali ini saja. Anjing galak mencerminkan pemiliknya. Itu hukuman mati di keluarga Fu. Maafkan aku. Kali ini, ku bakar kau. Kembali dan beri mereka pelajaran. Pergi dari sini bersama orang-orangmu. Pergi. Sampai kapan kau akan terus begini? Ini semua salahku tentang Nuan Qing. Aku minta maaf padamu sekarang. Itu semua perbuatan ibuku sebelumnya. Ibuku bilang kau berasal dari keluarga sederhana. Itu sebabnya aku tak diberitahu. Dan dia dan Jalang ini, dia berulang kali bilang padaku kalau kau penipu. Aku benar-benar tertipu. Maukah kau memaafkanku? Xiao Huayan, apakah kamu gila? Lepaskan aku. Aku benar-benar salah. Aku bersedia menikahimu sebelumnya. Aku benar-benar mencintaimu, sungguh mencintaimu. Bisakah kita kembali bersama sekarang? Aku pasti akan memanjakanmu seperti seorang putri. Aku janji akan selalu memperlakukanmu dengan baik. Xiao Huayan, apa kau tahu apa yang kau katakan? Kita sudah menikah. Sialan kau, ini semua salahmu. Kau menggunakan koneksi keluargamu Han dan sumber daya untuk merayuku. Kalau tidak, kenapa aku menikahi pelacur sepertimu? Sekarang kau telah menyebabkan keretakan ini antara aku dan Nuan Qing. Semua yang kumiliki hari ini, semua salahmu. Aku tahu kau tak akan diam saja, dasar anjing. Selama aku tak menceraikanmu, kau bisa melupakan untuk kembali bersamanya. Mari kita lihat siapa yang bisa bertahan lebih lama. Keluar. Terserah. Selamat datang kembali, Nona Shen. Bagaimana mungkin dia putri sulung keluarga Shen? Mustahil. Mustahil. Dia sama sekali tak mungkin putri sulung keluarga Shen. Nah, ada apa? Kau tak tahu apa yang telah kita lewatkan. Kekayaan yang begitu besar tepat di depan kita. Dan aku tak merebutnya, BU. Nah, Mustahil. Dia sama sekali tak mungkin putri sulung keluarga Shen. Sam Nuan Qing, sundal. Kaulah yang melakukan ini pada anakku. Akan kubalas 100 kali lipat. Ingat wajah Jalang ini, bantu aku menyingkirkannya. 100.000 untuk No. Dilihat dari wajah wanita ini, dia bukan orang yang mudah dihadapi. 100.000 mungkin tidak cukup. Jika kau bisa melakukan ini, 100.000 lagi. Baiklah. Sam Nuan Qing, sundal. Mati. Apa yang kau lakukan? Biarkan kakak besar bersenang-senang. The film was Setelah kami selesai, translated kami and akan membiarkanmu narrated mati by setelah tahu Amelia. alasannya. Heu. Jangan khawatir, aku di sini. Kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Heu. Tolong ampuni kami. Kami hanya menjalankan tugas. Sedang bekerja. Katakan pada kami, siapa yang memberimu uang? Aku sungguh tidak bisa bilang. Tak bisa bilang. Heu. Masih tak mau bicara? Ya? Oke, ikat mereka berdua untukku. Aku punya banyak cara untuk membuat mereka bicara. Heu. Tinggian. Selidiki. Siapa sebenarnya yang melakukan ini? Baik. Katakan siapa yang mengirim Anda untuk mencelakai Nona Shen? Aku akan bicara. Itu adalah Ibu Xiao Huiyan, Wei Ye. Kita sudah menemukannya sekarang. Orang yang menyewa seseorang untuk melukaimu adalah Wei He. Aku tak menyangka itu dia. Nenek sihir tua itu. Dia benar-benar tak bisa diam. Ku dengar. Xiao Huayan sekarang lumpuh. Dia mungkin ingin melampiaskan amarahnya untuk putranya. Kau tidak akan membiarkannya lolos begitu saja karena perasaan lama kan? Bagaimana mungkin? Aku selalu membalas dendam. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kau tahu itu tentangku. Kau tetap harus mencarikan beberapa pengawal kuat untukku. Dan ikut aku ke tempat keluarga Xiao. Baik, aku pasti akan memilih yang terkuat untukmu. Shen Nuan Qing, beraninya kau datang ke sini? Apa aku tidak diterima? Kau melumpuhkan anakku. Dan kau masih mengharapkan sambutan? Akan kupukul kau sampai mati. Kau benar-benar belum kapok. Jangan merasa so hebat. Hanya karena kau sekarang Nona Shen. Dia ku bilang, di mataku, kau akan selalu menjadi pengemis dari gunung. Kau pasti sudah mati tanpaku. Kau akan selalu berhutang nyawa padaku. Aku sudah membayar hutangku padamu. Kalau tidak, kau pikir putramu masih hidup setelah berulang kali menyakitiku? Apa iya? Beraninya kau menyebut anakku. Kalau bukan, karena kau, pembawa sial ini. Dia sekarang akan menjadi kau berpengaruh di Shenzhen. Ini semua salahmu. Aku ingin kau minta maaf pada anakku. Baiklah, karena kau di sini hari ini. Jangan harap kau bisa pergi dengan mudah. Aku memang tidak berencana pergi dengan mudah. Apa yang ingin kau lakukan? Apa? Balas dendam? Tentu saja. Hancurkan semuanya. Kau berani?
Aku bilang, Shen Luanqing, jika kau berani menyentuh satu mangkuk pun di rumah kami hari ini, aku akan melaporkanmu karena mengganggu ketertiban, dan polisi akan menangkapmu. Baiklah, silakan panggil mereka. Aku cuma takut kau tidak akan melakukannya. Kita lihat, apakah polisi akan menangkapmu lebih dulu. Atau aku lakukan. Dasar beribah. Anakku takkan membiarkanmu lolos. Bagus, panggil dia ke sini. Kita lihat siapa yang tak akan membiarkan siapa lolos. Huayanku sudah sangat menderita. Apalagi yang ingin kau lakukan padanya? Tidakkah kau punya rasa terima kasih atas kebaikan keluarga kami? Jangan lupa, aku yang membawamu turun dari gunung dan membiarkanmu hidup tenang untuk bersenang-senang. Beginikah caramu membalas budi? Aha, dasar anak tak tahu diuntung. Apa yang kau lakukan? Lepaskan. Hei, berhenti berteriak. Sundal, aku di sini untuk menagih hakku. Kau berani membunuhku, dasar sundal. Biar ku katakan padamu, jangan keterlaluan. Aku sudah bermurah hati, dan kau terus menyebutku manusia tak tahu diuntung, kan? Baiklah, hari ini, aku akan membersihkan mulut kotormu. Gosok yang bersih. Aku salah, aku salah. Oh, kau tahu kau salah sekarang, ya? Baiklah, aku akan melepaskanmu hari ini. Ingat pelajaran ini, jangan biarkan mulut kotormu seenaknya. Menyinggung semua orang, jangan sampai kau tak tahu bagaimana kau mati. Nah, kau di sini. Kau harus membela ibumu. Jalan ini membawa orang untuk mengobrak-abrik rumah kita. Cepat pikirkan sesuatu. Aku ingin dia berlutut dan minta maaf padaku. Nona Shen, kami memang salah sebelumnya. Kami salah mengira mata ikan sebagai mutiara. Bisakah kau memaafkan kami kali ini? Kenapa kau membelah jalan ini? Dia cuma pengemis bau yang kuambil dari gunung. Pengemis bau. Setinggi apapun dia naik. Di keluarga kita, dia akan selalu di bawah kita. Nak, kau dengar aku. Katakan sesuatu. Aku harus balas dendam hari ini. Kalau tidak, kuanggap kau bukan anakku lagi. Bu, bagaimana ibu memperlakukan Nona Shen sebelumnya? Apa ibu tak punya malu? Aku ibu mertuanya. Bagaimana aku memperlakukannya? The Itu film was wajar. translated Sadarlah, and Bu. narrated by M Media. Dia bukan lagi pengemis bau yang ibu pungut. Dia adalah ratu bisnis Nangguo. Nah, Kalau ibu bicara sepatah kata lagi, aku akan mengurung ibu di rumah. Biar ibu sadar selama beberapa hari. kau akan mengurungku. Demi jalan ini. Aku ibumu. Aku yang melahirkan dan membesarkanmu. Aku benar-benar melahirkan anak durhaka. Kau tahu apa? Manusia tak tahu diuntung sepertimu. Sedang menyelamatkan hidupmu. Jangan tak tahu diuntung. Nona Shen, apa kau puas dengan apa yang kulakukan? Jika kau benar-benar ingin menebus kesalahanmu, kembalikan Shulkop yang kubangun untukmu. Selama kami mengembalikan perusahaan Xiao kepadamu, kau akan memaafkan kami kan? Dalam mimpimu, Shulkop adalah hasil kerja keras seumur hidupku. Bahkan jika kau mengembalikannya padaku, itu hanya mengembalikan apa yang menjadi milikku. Kau tak pantas dimaafkan. Lalu apa mau Bu? Untuk mengusir kalian berdua dari Shulkop, tentu saja, selama kalian tak punya uang, kalian tak akan membuat masalah lagi. Apa kau ingin memaksa kami mati? Aku menyelamatkan hidup kalian. Selama kalian punya sedikit uang, kalian jadi sombong. Berpikir bahwa nyawa manusia bisa kalian beli dan jual. Saat itu, kerusakan yang tak dapat diperbaiki akan terjadi. Siap melayani, Nona Shen. Kapan kau menyuap pemegang saham Xiao? Sendel, kau keterlaluan. Apa kau tidak takut akan pembalasan? Bagaimana dengan keadaanku? Itu bukan urusanmu. Dan bagaimana dengan kalian berdua? Nikmati pembalasan kalian. Nak, bangun. Bangun. Nak, berdirilah. Bagaimana mungkin aku melahirkan anak tak berguna seperti ini? B. Berhentilah mengacau ya. Kau bahkan tidak bisa menangani masalah kecil. Apa gunanya kau? Maaf, aku benar-benar tak tahu. Jalan Shang Luanqing itu dengan Tuan Fu dan Tuan Muda Mou. Diam, aku tak mau dengar ocehanmu. Nona, tolong beri aku satu kesempatan terakhir. Aku janji akan menyelesaikannya kali ini. Baiklah, ku kasih kau satu kesempatan lagi. Jika kau gagal lagi kali ini, jangan salahkan aku karena tidak menahanmu. Ya, apa yang akan kau lakukan? Dari pengamatanku, Tuan Muda Mo yang dekat dengan Shang Luanqing sepertinya tak pernah membawa pengawal. Jika kita mengendalikannya, cincin emas Phoenix kuno, dia akan menyerahkannya dengan patuh. Bahkan jika dia tak memberikannya, di bawah tekanan dari keluarga Mo, dia harus. Mungkin dia bahkan akan mengantarkannya sendiri. Lalu kita akan memanfaatkan kesempatan untuk
Baiklah, jika kau berhasil kali ini, aku akan mendukungmu sebagai kepala keluarga Han berikutnya. Terima kasih, Nona. Selama aku mendapatkan cincin emas Phoenix kuno, aku akan menjadi kepala keluarga Shen yang sebenarnya. Lalu aku akan menjadi ratu bisnis Nangmu. Benar-benar di atas semua orang. Hahaha. Aku pasti akan memenuhi keinginanmu, Nona. Shen Nuan King. Kau lolos dari maut terakhir kali. Anggap dirimu beruntung. Kau tak akan seberuntung ini lagi. Muan Qin, Mo Xiaowei telah ditangkap. Apa kau tahu? Aku sedang mengusahakannya. Halo, Nona muda telah meminta kami. Apakah Anda siap untuk kembali ke keluarga Sheng? jangan bicarakan soal kembali ke keluarga Seng sekarang. Bantu aku menemukan Mo Xiaobei. Aku butuh hasilnya dalam 10 menit. Halo, ada kabar? Kami menemukannya. Tuan muda mau ada di pabrik tua di lereng gunung. Bawa cincin emas Phoenix kuno ke sini cepat. Kalau tidak, aku akan membunuhnya. Orang-orang ini, Hen, Wan Qin, tenanglah. Kita tidak bisa langsung mengambil kesimpulan. Jika bukan dia, bukankah itu akan merusak hubunganmu? semua tandanya sudah sangat jelas. Dia ingin mengaburkan identitasku. Dia ingin menggantikanku. Tak semudah itu. Tapi kita butuh bukti. Kalau tidak, kita tidak bisa menyentuhnya. Mari kita prioritaskan keselamatan Xiaobi untuk saat ini. Hehaha. Aduh. Lumayan tepat waktu ya. Apakah kau membawa cincin emas Phoenix kuno? Omong kosong, bebaskan dia dulu. Melepaskannya dulu tidak mungkin. Apakah kau meragukan kemampuan kami sebagai penculik? Kami belum melihat barangnya. Kau ingin kami melepaskannya? Kau pikir aku main-main saja, Han? Jangan sentuh dia. Bagus, jangan bergerak. Kalau begitu, The film was kemarilah dan translated temani aku. and Mungkin, narrated kalau by aku senang, Media. aku akan melepaskannya. Mimpi saja. Jangan keterlaluan. Jadi kita tidak bisa membicarakannya, ya? Hanem, Kalau begitu jangan salahkan aku main kasar. tangkap dia. Hem, Bebaskan dia sekarang. pikirkan baik-baik sebelum kau melakukan sesuatu. Jika kau berani maju selangkah lagi, aku akan membunuhnya. Kak Nuan Qin, jangan biarkan dia lolos. Jika kau menyentuh selai rambutnya saja, aku akan membuatmu menyesal. Percayalah. Bebaskan dia, atau mati. Pilih sendiri. Tinggian, kenapa kau di sini? Aku sangat mengkhawatirkanmu. Aku tidak datang sendiri. Lagi pula aku hampir menyelesaikan ini. Kalian berdua dengarkan aku. Jangan bergerak, atau aku akan membunuhnya sekarang juga. Beraninya kau menyentuh orang-orang Futingyan? Katakan padaku, bagaimana kau ingin mati? Jangan mendekat. Xiaobi, kau baik-baik Tidak saja. masalah. Ampuni aku, anggap saja aku bukan siapa-siapa. Biarkan aku pergi. Katakan siapa yang mengirimmu. Aku tidak tahu. Aku belum pernah melihatnya. Aku hanya tahu dari suaranya kalau itu seorang wanita. Dia menawariku 5 juta untuk menculik tuan muda Mo. Terlalu banyak untuk ditolak. Selain suara, adakah detail lainnya? Dalam pekerjaan kami tidak bisa meminta sebanyak itu. Aku bersumpah demi Tuhan, aku tidak pernah bertanya tentang klien. Jadi maksudmu, setelah kau menyelesaikan pekerjaan, dari siapa kau akan mendapatkan uangnya? Aku tidak bohong. Dengan latar belakangmu yang kuat, kau memberiku 10 kali lipat keberanian, 100 kali lipat keberanian. Aku tetap tidak akan berani. Aku bukan orang yang sabar. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Katakan yang sebenarnya, kalau tidak. Aku akan bicara. Itu Nona Han. Han Yurao. Kalau begitu, sampaikan terima kasihku padanya. As, Dia punya tangan dan kaki, tidak berjalan di jalan yang benar. Jadi dia tidak membutuhkan tangan-tangan itu lagi. Lumpuhkan kakinya juga. Jangan lumpuhkan kakinya. Tangan kanannya sudah lumpuh. Dia tak bisa memegang pisau lagi. Biarkan kakinya. Aku masih berguna. Nora. Kakiku masih berguna. Ampuni aku. Kau menahannya karena kau ingin. Tentu saja, balikkan keadaan. Mulai sekarang. Aku akan melawan. Aku akan melakukan apapun yang kau minta.
Sekarang kau hubungi majikanmu. Katakan pada mereka ini sudah selesai. Suruh mereka datang ke sini. Baik, segera. Segera. Selesai. Di lokasi yang disepakati. Bagus, dasar jalang. Kau sudah jatuh ke tanganku. Apakah kau ingin datang dan melihat? Tentu saja. Aku akan segera ke sana. Baiklah. Apa yang terjadi padamu? Bocah itu yang melakukan ini, kan? Wanita dan pria itu bertarung sampai mati. Aku sesaat kalah. Hanya sedikit terluka. Tapi wanita itu, aku menghajarnya setengah mati. Hampir mati. Itu takkan berhasil, membiarkannya mati semudah itu. Bukankah itu terlalu baik? Apa yang dia berutang padaku takkan terbayar. Apapun yang terjadi, setidaknya kita harus menjaganya tetap hidup. Aku akan membuatnya berharap dia mati. Aku akan mengantarmu ke sana sekarang. Ayo pergi. Tempat apa ini? Kotor dan bau. Hei, di mana jalan itu? Siapa kau? Apa yang kau lakukan? Apa yang akan kau lakukan padaku? Apa kau gila? Aku sudah membayarmu. Dan sekarang kau mencoba membunuhku? Oh benar. Xiang Nuanqing yang menyewa kalian, kan? Berapa The dia film was membayarmu? translated Aku akan and menggandakannya. narrated by M Media. Masih bersikap sombong di saat seperti ini? Beraninya kau menyentuh nona muda kami? Kau tidak tahu tempatmu. Malam ini, kakak akan mengajarimu. Apa artinya berharap kau mati? Ah, kau berani memukulku? Kau memukulku, tunggu saja sampai aku keluar. Aku akan membunuhmu. Diam. Dia masih tidak mau bicara. Mungkin dia benar-benar bertindak sendiri. Mustahil. Apa yang dia lakukan? Adalah mempertaruhkan seluruh keluarga Han. Menjebakku, siapapun di belakangnya. Pasti telah menjanjikan sesuatu padanya. Sesuatu yang akan membuatnya mempertaruhkan seluruh keluarga Han. Dia tidak akan bicara sekarang. Kita punya cara nanti untuk membuatnya bicara. Lepaskan aku. Yao, apa yang terjadi? Padamu. Apa yang terjadi? Itu Xiang Nuanqing. Apa yang dia lakukan padamu? Seng Nuanqing. Apa maksudmu dengan ini? Ayah, Tak peduli siapa dia. Keluargaku bukan orang yang mudah dikerta. Aku akan membuatnya memberimu penjelasan. kepala keluarga Han, kau salah. Kau yang seharusnya memberiku penjelasan. Apa yang terjadi? Ayah, Jalang ini, dia dendam karena Huyan menceraikannya. Dan bersamaku. Jadi dia menyewa orang berbaju hitam untuk menculikku ke pabrik tua. Mereka memukulku habis-habisan dan menyiksaku. Oh, beraninya mereka melakukan ini pada putriku. Beginikah cara keluarga Sen memperlakukan keluarga bawahannya? Sikapnya benar-benar tidak menyenangkan. Tapi keluarga Han benar-benar seperti pepatah, kayu bengkok. Anak-anaknya bengkok pula. Kau benar-benar gila. Kau mempermalukan Tu Han Weishen. Memalukan seluruh keluarga Han kita. Dasar Jalang, kau terlalu menindas kami. Aku akan membunuhmu. Apakah aku terlalu banyak menindasmu? Atau keluargamu Han yang mencari mati? Ketua Han, kau akan segera mengerti. Bawa dia ke atas. Berlutut. Nona Han, selamatkan aku, Nona Han. Siapa kau? Aku tak mengenalmu. Siapa kau? Beritahu Tetua Han, perbuatan baik apa yang telah dilakukan putri kesayangannya di belakangnya. Nona Han mempekerjakan Ke untuk menculik Tuan Muda Mo dan mengancam Nona Sheng. Dan dia mengambil kesempatan untuk melenyapkan Nona Sheng. Tanpa diduga, Tuan Muda Fu, dia ikut campur. Dengar dengan jelas, Patriark Han, putrimu, telah menyinggung 3 keluarga teratas sekaligus, Sang, Fu, dan keluarga Xiang, keluarga Fu, keluarga Mo, keluarga Han Mutamat. Keluarga Sen, Han, dan Mo. Mohon pada Nona Sen untuk mengampuni keluarga Han kami. Aku, Han Weishen, akan menjadi sapi dan kudamu, dan akan membalas budi Nona Sen. Patriark Han, bukankah ini kasus ayah yang membayar hutang putrinya? Binatang kurang ajar. Siapa yang memberimu nyali untuk menyebabkan bencana seperti ini? Sialan.
Apa kau ingin menyeret keluarga Hanku ke jurang bersamamu? Ayah, kau memukulku demi jalan ini. Diam. Ratu bisnis kerajaan selatan. Bodoh kau. Lihat dirimu, apa kau ini? Beraninya kau memprovokasinya? Ayah, kenapa kau begitu takut padanya? Dia sudah lama meninggalkan keluarga Xiang. Dia bukan lagi kepala keluarga Xiang. Dia bukan siapa-siapa di keluarga Xiang sekarang. Kau masih berani menjawab. Apa kau ingin keluarga Hanku mati lebih cepat? Aku putrimu satu-satunya. Mulai sekarang, kau, Han Yuyo, dikeluarkan dari keluarga Han. Mulai hari ini, kau bukan lagi putriku, Han Daishun. Dan kau bukan lagi anggota keluarga Han. Kau benar-benar memutuskan hubungan ayah anak kita. Karena ini. Bukankah aku melakukan ini untuk keluarga Han? Untukmu. Apa salahku? Baiklah, baiklah. Simpan dramanya untuk nanti. Aku mungkin tidak akan keberatan untuk mengampuni keluarga Han. Tapi dengan satu syarat. Kau harus memberitahuku siapa yang berada di belakangmu. Selama dia memberitahumu, kau akan melepaskan keluarga Han. Aku berjanji tidak akan menyentuh keluargamu. Katakan saja padaku. Aku juga bisa. Demi PATREA Rekahan, mengampunimu sekali ini. Tapi kau tidak boleh muncul lagi di negeri ini. Baiklah, beritahu kami, The katakan. film was translated Itu Xiang and Weiwei. narrated by M. Lepaskan Media. aku. Apa yang akan kau lakukan? Kau bilang kau akan melepaskanku. Aku hanya bilang akan mengampuni nyawamu. Jangan khawatir, kepala keluarga Han. Suruh dia bersaksi untukku. Aku akan membawanya kembali dengan selamat. Baiklah, Ayah. Halo. Dalangnya telah dikonfirmasi. Kalau begitu, kembalilah ke keluarga Xiang. Semuanya. Aku baru saja menerima kabar buruk. Adikku yang telah hilang selama bertahun-tahun dibunuh oleh penjahat. Ia telah meninggal dunia. Oh, sungguh sayang bakatnya. Dia mewarisi posisi kepala keluarga pada usia 15 tahun. Dan sekarang dia telah mengembangkan keluarga Sheng menjadi keluarga nomor 1 di kerajaan selatan. Sayang sekali. Keluarga Xiang tidak boleh tanpa pemimpin satu hari pun. Kita harus segera menemukan kepala keluarga Xiang berikutnya. Tapi di antara generasi muda, seseorang yang bisa dibandingkan dengan Nona Xiang Sulung, sungguh sulit ditemukan. Kepala keluarga Lin, menurut pendapatku, Nona Sheng Weiwei cakap, dia yang paling cocok untuk menjadi kepala keluarga Sheng. Dalam hal kualifikasi, bakat, dan koneksi, dia adalah kandidat yang paling cocok. Ku bilang padamu, melanggar batas suci keluarga Sheng. Kau bodoh. Jangan gegabah. Kurasa dia pasti ada hubungannya dengan Nona Xiang Sulung. Xiang Yuan King. Kenapa dia belum mati juga? Si idiot Han Yuyo itu bahkan tak bisa menangani masalah kecil ini. Dan dia masih ingin jadi kepala keluarga Han. Dia benar-benar berhayal. Saudari Weiwei, sudah lama sekali. Kakak, orang yang memanggil Nona Weiwei kakak di keluarga Sheng. Mungkinkah? Aku adalah nona tertua keluarga Sheng yang telah lama hilang. Xiang Yuan King. Tapi bukankah dia sudah? Melihat adalah percaya. Aku berdiri di sini sekarang. Bagaimana mungkin itu palsu? Siapa yang seharusnya menjadi kepala keluarga Sheng sekarang? Kami bersumpah untuk mengikuti Nona tertua Sheng. Bangkit. Syukurlah, Nuan King, kau masih hidup. Kalau tidak, keluarga Xiang tidak akan punya pewaris. Aku akan mengembalikan posisi kepala keluarga Xiang kepadamu sekarang. Ini tadinya milikku. Kau tak perlu mengembalikannya. Xiang Nuan King, jangan terlalu sombong. Keluarga Xiang ini cepat atau lambat akan tetap menjadi milikku. Bagus sekali, Nuan King, kau kembali. Keluarga pasti akan. Keluarga Xiang pasti akan. Kembali ke puncaknya di bawah kepemimpinanmu. Kami mengucapkan selamat kepada Nona tertua atas kepulangannya. Untungnya aku masih punya rencana cadangan. Xiang Nuan King, kubiarkan kau berlagak dulu untuk saat ini. Tunggu saja, kau takkan bisa menyombongkan diri lagi nanti. pelan-pelan. Datang. Xiang Nuan King, bajingan pengkhianat. Kau tak pantas menjadi kepala keluarga Sheng. Kepala keluarga Han, Anda perlu menjaga kata-kata Anda. Kau hanya memotong lenganmu sendiri dengan melakukan ini. Sheng Wan King, kau menghina keluarga Hanku terlebih dahulu.
lalu membunuh putriku. Kau kuni atau tidak? Tuan Han, ini bukan tempat di mana Anda bisa berbicara sembarangan. Kau mungkin tidak punya bukti. Kepala keluarga Han tidak akan datang ke sini untuk membuat masalah. Bagaimana kalau kita selesaikan semuanya hari ini? Mungkin ada kesalahpahaman. Xiang Nuanqing, ketika semua bukti mengarah padamu, aku ingin melihat bagaimana kau akan mematahkan kebuntuan ini. Tentu saja aku tidak akan memfitnah The Nona Sen film was tanpa dasar. translated and Bahkan narrated jika by keluarga M Hanku hancur Media. hari ini, aku akan tetap mencari keadilan untuk putriku. Setelah kau membawa putriku pergi hari itu, aku terus mengirim orang untuk diam-diam mengikutimu. Tak lama kemudian, orang yang kukirim kembali, dan mereka membawa kembali jenazah putriku. Kau jelas berjanji untuk mengampuni nyawanya, tetapi kau tetap membunuhnya. Memohon, kau mengingkari janjimu. Kau tak pantas menjadi kepala keluarga Sen. Paman Han, Nuanqing selalu berhati baik. Setelah menjadi kepala keluarga, kata-katanya adalah janjinya. Bagaimana mungkin dia? Nana Wei, jangan tutupi dia lagi. Dia telah hilang selama bertahun-tahun. Siapa yang tahu apa yang telah dialaminya? Dia mungkin bukan orang yang sama seperti dulu. Sekarang dia baru kembali dan membunuh putriku. Korban selanjutnya mungkin kau. Kepala keluarga Han, Anda mungkin tidak menyadari kebenarannya. Sebaiknya kau tidak mendistorsi fakta di sini. Sen Guanqing, kembalikan nyawa putriku. Tuan Han, Anda harus berhati-hati dengan kata-kata Anda. Anda hanya menyakiti diri sendiri dengan melakukan ini. Ya, bagaimana jika pembunuh sebenarnya adalah orang lain? Kepala keluarga Han? Kami tidak akan membiarkan penjahat seperti itu menjadi kepala keluarga Sen. Dia membunuh anakku satu-satunya. Aku ingin nyawa putriku kembali. Nana Wei, kau dan Yao Yao adalah sahabat. Kau harus mendapatkan keadilan untuk Yao Yao. Keluarga Han memiliki sedikit keturunan, seolah-olah mereka hanya memiliki satu putri ini. Sekarang Han Yuyao sudah mati. Tidakkah garis keturunan keluarga Han akan berakhir? Ya, jika Nona Xiang benar-benar melakukan ini, maka dia benar-benar mengakhiri garis keturunan keluarga Han. Tak masalah. Apakah nama belakangnya Han atau bukan? Dia hanya tahu bahwa dengan membunuhnya, dia bisa mewarisi kekayaan keluarga Sen. Aku mengerti maksud kalian semua, tapi sekarang, aku sudah mengembalikan posisi kepala keluarga kepada Nuanqing. Ada beberapa hal yang aku tidak berhak ikut campur lagi. Semua orang harus menunggu penjelasan Nuanqing. Nana Wei, kau terlalu sentimental. Kau menimban ancaman ini sampai hari ini. Sen Guanqing, bajingan kau. Kau tak pantas menjadi kepala keluarga Sen. Kau bahkan tak pantas menjadi anggota keluarga Sen. Kepala keluarga Han, menurut pendapatku, hal yang paling mendesak saat ini adalah menemukan pembunuh putrimu. Jangan hancurkan masa depan keluarga Han karena dorongan sesaat. Betul, lagi pula, kalian tidak punya bukti konkret sekarang, kan? Untuk membuktikan Xiang Nuanqing membunuh putrimu, kepala keluarga Han. Kau bersumpah bahwa aku membunuh putrimu. Apa kau punya bukti? Nona Sen selalu teliti. Bagaimana mungkin dia meninggalkan bukti? Patriark Han, sebagai kepala keluarga Han, bagaimana kau bisa begitu tegas dalam kata-kata dan tindakanmu? Aku benar-benar khawatir tentang masa depan keluarga Han. Patriark Han, Anda perlu berpikir dengan hati-hati. Apakah seseorang telah memanfaatkan cinta Kak Bapak An Emil dan menjadikanmu Qian? Jangan mencoba menabuh perselisihan di sini. Aku memang mengadu domba, lalu kenapa? Han Sheng, sebaiknya kau jelaskan dirimu. Patriark Xiang, dilihat dari penampilanmu. Sepertinya kau tahu sesuatu. Cepat beritahu kami yang sebenarnya. Kan, jangan membuat kami penasaran. Lihat semuanya, apakah ini terlihat familiar? Apa arti kalung ini? Apa maksud kalung ini? Sekarang lihat lebih dekat. Apa yang ada di kalung ini? Ditemukan di tubuh Han Yuyao. Dan ada darah dua orang di atasnya. Salah satunya adalah darah Han Yuyao. Dan yang lainnya. Nuanqing, kau tidak bisa sembarangan memfitnah orang lain untuk menghindari kesalahan. Fitnah. Lalu bagaimana kau terluka? Aku tak sengaja melukai diriku sendiri. Bagaimana kau bisa secara tak sengaja melukai dirimu sendiri di sana? Darah orang lain di kalung ini adalah darahmu. Itu tidak mungkin. Putriku dan Nona Wei adalah sahabat. Mereka saling menyayangi. Bagaimana mungkin dia membunuh putriku? Patriark Han yang terhormat. Tidak lebih dari orang bodoh yang bingung. Buktinya tepat di depanmu. Apalagi yang bisa kau katakan untuk membela dirimu, hanya berdasarkan kalung dan darah di atasnya. Kau bilang aku pembunuh Han Yuyao? Bukti ini masih jauh dari cukup. Memang, kalung saja. Tidak cukup untuk membuktikan kau pembunuhnya.
Tapi aku punya bukti lain. Bukti apa? Buktinya adalah ini. PATRIA rekahan, buku putrimu. Mengandung darah dan jaringan kulit si pembunuh. Kau tidak menyadarinya, kan? Aku sudah memeriksanya untukmu. Darah dan jaringan kulit itu milik Xiang Weiwei. Jika kau tidak percaya padaku, kau bisa mengujinya lagi sendiri. Sertifikat PG. Ada apa denganmu? Putriku menganggapmu sebagai orang kepercayaannya, namun kau membunuhnya. Kenapa? Semua orang melihatnya sekarang, kan? Inilah Nona Weiwei yang sempurna, yang kalian semua kagumi. Jika Patriark Xiang memberinya apa yang dia inginkan, mungkin kau tidak akan mengalami hari-hari sulit seperti ini. The film Inilah was kebenaran tentang translated kepergianku and bertahun-tahun yang narrated lalu. by M Media. Bertahun-tahun yang lalu, seseorang mengotak-atik mobilku, mencoba membunuhku dalam perjalanan ke Shenzhen. Aku secara tak terduga selamat. Sudah waktunya untuk menyelesaikan masalah di antara kita. Jadi bagaimana jika aku melakukannya? Xiang Nuan Qin, jangan lupa. Hidupmu dan hidup Puting yang dibeli dengan nyawa ibuku. Kecelakaan mobil bertahun-tahun lalu itu, nyawa yang kuhutang padamu, sekarang kau memilikinya. Nona muda, mohon bersihkan keluarga Seng. Baiklah, karena menghukummu adalah kehendak semua. Kalau begitu, seseorang datanglah. Tangkap dia. Guan King, kau tidak boleh menyentuhnya. Apa kau tahu apa yang kau katakan? Hahaha, Sang Yuan King. Kau takkan percaya orang yang paling kau percaya ada di pihakku. Aku akan membunuhmu. Aku akan merebut keluargamu, Xiang. Bahkan jika kau tahu yang sebenarnya, apa yang bisa kau lakukan? Kau tetap tidak bisa menyentuhku. Hahaha. Guan King, tentang masalah ini. Mari kita bicara di tempat lain. Awasi dia dengan ketat. Aku hanya berutang 1 nyawa padanya. Dan kecelakaan mobil bertahun-tahun lalu, aku sudah membayarnya untuk itu. Dia tidak punya kartu bebas dari penjara. Aku tidak bisa memaafkannya. Aku bukan orang suci. Aku tahu. Kau tahu segalanya. Dan kau masih ingin aku melepaskannya. Aku juga berhutang nyawa padanya. Bibi Feng, jiwa yang begitu baik. Bagaimana mungkin dia melahirkan seorang putri berbisa? Biarkan dia kali ini saja. Setelah kejadian ini, kita akan impas. Adapun apa yang dia berutang pada keluarga Han, biarkan keluarga Han menanganinya sendiri. Kau sangat tajam. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Percayalah, kau akan selalu ada di hatiku. Nona muda, Nona Weiwei ingin bertemu Tuan Muda. Kalau begitu, ayo kita jenguk dia untuk terakhir kalinya. Bawa Yun King Han kemari. Aku ingat pernah menjalankan hukuman keluarga. Dia cukup ahli dalam hal itu. Kakak Ting Yan. Selamatkan aku Ting Yan. Kau berjanji pada ibuku kau akan menjagaku. Kau pernah bilang, kau akan mengingat kebaikan ini selamanya. Xiang Wan King, dia telah meninggalkan kita. Apa kau akan bergabung dengannya dalam tindakan tak tahu terima kasih ini? Aku berjanji akan melindungimu selamanya. Tapi hanya karena aku berhutang nyawa padamu. Dan sekarang hutang itu telah dibayar. Guan King sudah setuju untuk tidak mempermasalahkan upaya pembunuhanmu. Dia tidak akan dendam padamu. Adapun kau, habiskan sisa hidupmu di penjara. Kau pikir itu cukup untuk membayar hutangmu? Biar ku beritahu kau. Tidak, kau akan selalu berhutang nyawa pada ibuku. Tanpa ibuku, kalian semua akan mati. Kau akan selalu berhutang padaku selamanya. Sir Weiwei, kau harus bersyukur ibumu menyelamatkanku. Kalau tidak, dengan tindakanmu saat ini, menurutmu berapa lama kau bisa bertahan, jika bukan karena kebaikan ibumu? Hanya karena menyakiti Guan King, aku pasti sudah mencabik-cabikmu sejak lama, menghancurkan tulangmu menjadi debu. Tapi tak ada jika, kau akan selalu berhutang padaku. Jika kau berani mengkhianatiku, aku akan menghantuimu bahkan dalam kematian. Aku akan memastikan kau tak pernah merasakan kedamaian. Maaf, aku seorang ateis. Kau tak bisa mengancamku. Sang Weiwei, kau tak tahu orang macam apa aku ini. Aku selalu membayar hutang-hutangku. Mata dibalas mata, gigi dibalas gigi. Semua kesalahan yang telah kau lakukan padaku selama bertahun-tahun akan kubalas 10 kali lipat. Pemenang mengambil rampasannya. Yang kalah menjadi bandit. Xiang Nuan King, entah kau membunuhku atau memotongku, aku pasrah padamu. Tapi apa kau yakin Puting Yan akan membiarkanmu berbuat sesukamu? Dia jauh lebih berhutang pada ibuku daripada kau. Ku bilang aku hanya akan melindungimu sekali. Kau mengerti? Artinya, selama kau tak mati, semuanya terserah padaku. Apa maksudmu? Karena kau masih menyandang nama keluarga Sing kami. Maka kami akan menangani ini sesuai aturan keluarga Sing. Nona Weiwei, kau telah mencelakai anggota keluargamu sendiri. Menurut aturan keluarga, kau akan menerima 100 cambukan tanpa mengurangi rasa hormat. Cuma 100 cambukan untuk semua kejahatannya? Itu terlalu ringan. Nona muda, maksudmu? Jangan pedulikan aku, masuklah.
Shan Luan King, Jalang, kau tidak bisa. Kepala keluarga, 100 kambukan, eksekusi selesai. Apa yang akan kita lakukan selanjutnya, Nona Wei Wei? Karena aku sudah berjanji pada Tingyan untuk memberimu kesempatan. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Biarlah surga yang menentukan nasibmu. Kita lihat, apakah Tuhan akan mengampuni hidupmu yang celaka. Apa yang kau lakukan? Bawakan air. Pernah dengar permainan siapa yang dapat bunga? Ke-6 gelas air ini. Akan kuisi salah satunya dengan racun ini. Racun ini terbuat dari 77-49 jenis racun mematikan. Hanya seteguk. Dan kau akan langsung mati. Kita akan minum secara bergantian. Mari kita lihat siapa yang mendapatkannya. Menyenangkan, bukan? Shan Luan King, jangan terlalu sombong. Setelah permainan ini dimulai, siapapun bisa mati. Risiko yang kau ambil tidak kurang dariku. Ayo. Terlalu berbahaya. Biar aku yang melakukannya. Permainan yang kusarankan, tentu saja untuk kumainkan. Omong kosong, ayo kita lakukan. Shan Luan King, jangan berpikir bahwa hanya karena mereka memanggilmu putri keberuntungan. Keberuntunganmu akan selalu ada. Selama Tuhan mengizinkanku hidup. Keluarga Shang ini cepat atau lambat akan menjadi milikku. Selama aku masih seorang Shang, aku pantas mendapatkan bagian dari keluarga Shang ini. Mempertaruhkan hidupmu denganku. Peluang kematian 1/6. Aku tidak percaya Shan Luan King pasti bisa menghindarinya. Siapa duluan? Kau duluan. Giliranmu. Dua gelas tersisa. Selama Shan Luan King meninggal, permainannya berakhir. Luan King, sudah cukup. Biarkan aku. Jangan khawatir, aku tak akan kalah. Telan. Gelas terakhir. Semoga beruntung. Takut sekarang. Kalau begitu akan kupaksa kau meminumnya. Hanya 1 gelas tersisa. Jika aku meminumnya, aku akan mati. Shan Luan King, kau akan mati. Letakkan pisaunya, atau kau tidak akan bisa kembali. Putinyan, apa kau pikir aku bodoh? Jika aku melepaskannya, kau tidak akan melepaskanku. Karena kau tidak memberiku jalan keluar. Kalau begitu mari kita mati bersama. Apa maumu? Shan Luan King, kau sekarang dalam genggamanku. Minumlah racun ini. Setelah kau mati, akulah pemenang terakhirnya. Haha, minum. Anggur ini tidak beracun. Aku sudah memberimu kesempatan untuk hidup. Kau sendiri yang menolaknya. Kau tidak meracuni minumannya. Kau mempermainkanku. Jalang. Serahkan dia ke pihak berwajib. Biarkan dia menghadapi pengadilan hukum. Semoga hidupmu selanjutnya dihabiskan untuk menebus dosa di penjara. Sialan, aku takkan masuk penjara. Bunuh aku, Jalang, aku takkan pergi. Aku benar-benar ingin membunuhnya tadi. Tapi aku ragu. Aku akan menjadi monster berlumuran darah. Kau sudah melakukannya dengan cukup baik. Perjanjian pengalihan saham. Ini. Tuan Fu meminta kau untuk memberikan ini padamu. Tuan Fu berkata, Nona muda akan mengerti maksudnya setelah melihat ini. Apa maksud Tuan Fu dengan ini? Oh, dia mungkin ingin menikahi keluarga Xiang.